Seri 12 Bukek Xiansu. Kisah para pendekar Pulau Es. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 8. Diam-diam dia melakukan penyelidikan ke Tianjin dan dengan ilmu kepandaiannya yang tinggi, dia dapat membayangi Suma Qianli ketika berkunjung ke rumah guru silat Lou Kam, dan kemudian dia pun dapat mendengar percakapan rahasia antara guru silat itu dan puteranya. Setelah dia melihat Lou Kam tewas dan Lou Tekqiang yang diangkat menjadi murid dan calon mantu oleh Suma Qianli itu mendendam terhadap Qin Liong, dia menjadi girang sekali. Apalagi setelah dia melakukan penyelidikan dan tahu akan isi perut Lou Tekqiang. Dia melihat seorang pembantu yang amat baik dalam diri Tekqiang, seorang pembantu yang akan dapat melampiaskan dendam dan kebenciannya terhadap keluarga Pulau Es, terutama Suma Hui dan Qin Liong. Demikianlah. Diam-diam dia membayangi Tekqiang dan malam itu memperoleh kesempatan baik untuk melakukan penjajagan terakhir dengan menjumpai pemuda itu di kuil tua. Sementara itu, mendengar bahwa orang ini mengaku berjuluk Jaihua Xiao Oke, si jahat kecil pemetik bunga, hati Tekqiang menjadi bimbang. Dia tidak mengenal orang ini, bagaimana mungkin dia akan membuka rahasia hatinya yang amat berbahaya? Memang, setelah ayahnya tewas, dalam keadaan seperti itu dia membutuhkan seorang teman dan pembantu yang boleh dipercaya. Akan tetapi dia harus berhati-hati. Biarpun orang ini lihai sekali, akan tetapi dia belum mengenalnya dan untuk itu dia harus yakin dulu sebelum membuka rahasianya. Lo Qianwei adalah seorang yang berilmu tinggi, hal ini aku dapat percaya, katanya hati-hati. Akan tetapi aku belum mengenal Lo Qianwei, bagaimana mungkin aku dapat percaya begitu saja akan maksud baik Lo Qianwei terhadap diriku? Hahaha, di dalam dunia kita, tidak dikenal maksud baik. Aku membutuhkan bantuanmu, karena itu aku menghubungimu, dan engkau membutuhkan aku, maka engkau pun sepatutnya menerima uluran tanganku untuk bekerja sama. Dan kalau engkau belum yakin bahwa aku adalah seorang raja pemetik bunga, lihatlah. Ini korbanku terakhir malam ini, baru saja kuambil dari dalam kamarnya, hahaha. Jaihua Xiao Oke menarik ujung karung dan isinya pun menggelinding keluar. Tekqiang terkejut melihat bahwa isi karung itu ternyata adalah seorang gadis muda berusia paling banyak 15 tahun, wajahnya cantik akan tetapi pucat sekali, rambutnya awut-awutan dan sepasang matanya yang indah lebar itu seperti mata kelinci yang berada dalam cengkeraman harimau, penuh rasa ngeri dan takut. Gadis itu tadinya tidak mampu bergerak atau mengeluarkan suara, ketika Jaihua Xiao Oke menggerakkan tangan menotoknya, ia pun dapat meronta dan mengeluh lirih, dan melihat Tekqiang ia lalu merintih memohon. Tolonglah aku! Tolonglah aku! Lepaskan aku! Tanpa disadarinya sendiri, melihat gadis remaja cantik ini ketakutan setengah mati, Tekqiang merasa gembira. Dia memang pembenci wanita, dan kalau dia suka mendekati wanita, hanyalah untuk mempermainkannya, bersenang-senang diri dengan menghina wanita yang dibencinya. Kini, melihat gadis itu menderita, dia pun merasa gembira dan puas. Seri wajah dan sinar matanya tidak lepas dari pengamatan Jaihua Xiao Oke, walaupun cuaca di situ remang-remang saja, hanya ada sedikit cahaya bulan yang masuk. Hahaha, memang cocok sekali. Engkau adalah calon seorang Jaihua Ket yang hebat. Engkau pembenci wanita, dan dalam hal itu, aku kalah olehmu, kata Jaihua Xiao Oke. Nah, Lou Tekqiang, apakah engkau masih sangsi bahwa aku adalah seorang raja pemetik bunga dan apakah engkau masih curiga kepadaku? Tekqiang menggeleng kepala. Kesangsian dan kecurigaanku sudah mulai berkurang, Lo Qianwei. Bagus. Nah, kau bersenang-senanglah, baru nanti kita bicara lagi. Katanya sambil menunjuk ke arah gadis yang masih ketakutan dan yang kini mundur-mundur merangkak dan mepet di sudut ruangan itu. Pakaiannya masih utuh akan tetapi kusut dan kini saking takutnya ia sudah tidak mampu mengeluarkan kata-kata lagi, hanya memandang bergantian kepada Xiao Oke dan Tekqiang, merasa putus asa karena pemuda itu ternyata agaknya sahabat dari penculiknya. Tadi, dia masih menyulam di kamarnya dan belum tidur ketika tiba-tiba ada bayangan berkelebat, jendelanya terbuka dan tahu-tahu ada laki-laki itu berdiri di depannya. Ia hendak menjerit, akan tetapi tiba-tiba saja ia tidak mampu bersuara, bahkan tubuhnya seketika menjadi lemas ketika ia dipondong, kemudian dimasukkan karung dan merasa tubuhnya terayun-ayun dan dilarikan cepat sekali. Berkali-kali ia pingsan dan ketika sadar, ia masih berada di dalam karung, di ruangan itu, akan tetapi baru mampu bergerak dan bersuara setelah dikeluarkan dari dalam karung.
Sepasang mata Tek Chiang berkilat. Dia belum pernah memperkosa wanita, dalam arti kata memperkosa mempergunakan kekerasan. Tentu saja dia pun sudah memperkosa banyak wanita dengan uangnya, kemudian mempermainkan wanita itu dan menghinanya. Sesaat timbul nafsu berahinya, akan tetapi kesadarannya melarangnya. Dia masih dalam kesulitan. Dia masih mempunyai perkara besar yang harus diselesaikan. Di samping itu, dia masih belum yakin sepenuhnya kepada orang ini. Siapa tahu semua ini hanya pancingan belaka dan kalau dia terpancing, orang lihai ini akan turun tangan mencegahnya memperkosa gadis itu, atau malah membunuhnya. Tek Chiang menggeleng kepala. Tidak, Lo Cianpue. Aku tidak ingin. Xiao Oke menyeringai. Siapa bilang tidak ingin? Nafsu berahimu membakar sampai nampak di pandang matamu, akan tetapi engkau tidak berani, engkau takut dan masih belum percaya kepadaku. Kalau begitu biarlah ku nikmatinya sendiri. Nanti lewat tengah malam baru kita bicara. Setelah berkata demikian, Xiao Oke mengangkat muka memandang kepada gadis remaja yang mepet di sudut ruangan itu dan menggapai. Manis, kesinilah engkau. Tentu saja gadis itu makin ketakutan, menggeleng-geleng kepalanya dan makin mepet dinding, seolah-olah ia hendak melarikan diri dengan menembuskan tubuhnya pada dinding itu. Kesinilah. Jangan malu-malu dan jangan takut-takut, kata Xiao Oke lagi sambil menggapai dan tersenyum ramah. Gadis itu menoleh ke kanan kiri, dan akhirnya ia melihat bagian belakang ruangan itu yang kosong. Jalan ke belakang. Bagaikan memperoleh tenaga dan semangat baru, gadis remaja itu bangkit dan meloncat lalu berlari ke arah pintu belakang itu. Ah, jangan lari, manis. Xiao Oke berkata, suaranya masih halus. Tangannya bergerak ke depan dan gadis itu menjerit, tubuhnya terguling seolah-olah kakinya ada yang menjegalnya. Hahaha, engkau tidak mungkin bisa lari dariku, manis. Xiao Oke berkata dan kembali ia menggerakkan kedua tangannya ke depan dan Tek Chiang memandang kagum dan heran melihat betapa tubuh gadis itu terguling-guling ke arah Xiao Oke seperti ditarik oleh suatu kekuatan yang hebat. Gadis itu mengerang ketika tangan Xiao Oke tiba-tiba memegangnya. Terdengar suara kain robek berkali-kali disusul jerit tangis gadis itu. Tek Chiang tersenyum melihat betapa pakaian gadis itu robek-robek, kemudian dia pun meninggalkan ruangan belakang itu, menuju ke ruangan depan di mana dia duduk melamun, mendengarkan tangis dan rintihan yang terdengar dari ruangan belakang itu. Mendengar rintihan yang memelas itu, dia tersenyum dan hatinya merasa senang sekali. Rasakan engkau sekarang. Demikian bisik hatinya puas. Kalau saja dia tidak sedang dalam keadaan penasaran dan sedih, kalau saja dia sudah tidak curiga sama sekali terhadap orang itu, tentu dia ingin sekali melaksanakan sendiri penyiksaan dan penghinaan terhadap gadis itu, atau setidaknya menonton dengan puas. Kini, dia hanya memuaskan hatinya dengan pendengarannya saja. Rintihan dan jerit tangis wanita itu baginya terdengar seperti musik merdu yang mengelus hatinya yang luka penuh dendam dan kebencian. Kalau kita membuka mata melihat keadaan batin kita sendiri, akan nampaklah hal yang mengerikan ini, yakni bahwa di dasar batin kita terdapat suatu kekejaman yang amat hebat dan mengerikan seperti yang dirasakan oleh Tek Chiang. Ada kecenderungan dalam batin kita untuk merasa serang dan puas melihat penderitaan orang lain. Rasa iba dan haru baru terasa oleh kita kalau yang tertimpa malapetaka, kalau yang menderita itu sanak keluarga atau sedikitnya orang yang masih ada ikatannya dengan kita. Juga baru timbul rasa iba dan haru itu kalau kita terpengaruh oleh orang lain atau orang banyak. Mengapakah kekejaman makin menonjol dalam batin sedangkan rasa iba dan baru ini sudah tidak peka lagi? Rasa senang dan puas melihat orang atau pihak lain menderita jelas muncul karena adanya api kebencian di dalam hati. Bukan benci kepada orang tertentu, melainkan api kebencian yang membuat kita mengurung diri dalam keakuan yang menebal. Rasa benci ini yang mendatangkan kegembiraan dan kepuasan sewaktu melihat orang lain menderita dan sengsara. Dan kalau kita mau membuka mata mempelajari dan mengenal diri sendiri, secara jujur, kita akan melihat betapa kekejaman dan kesadisan sudah bertahta dalam diri kita. Kesengsaraan orang lain bahkan menjadi hiburan bagi diri sendiri yang sedang dilanda kesengsaraan pula. Kebahagiaan orang lain kadang-kadang, dan ini sering sekali, mendatangkan rasa iri dan tidak puas. Mengapa begini? Semua itu terjadi karena kita tidak menyadarinya lagi pada saat hati dilanda kebencian, pada saat kita mentertawakan orang lain yang menderita.
Kalau kita waspada, mengamati segala gerak-gerik diri sendiri lahir batin, akan nampaklah kesemuanya itu dan penglihatan waspada ini akan membasmi semua itu seketika. Dan barulah, kalau hati tidak lagi dihuni kebencian, iri hati, penonjolan aku yang semakin menebal, barulah batin kita terbuka untuk dapat menerima sinar cinta kasih, barulah kita dapat merasakan kesusahan maupun kesukaan orang lain. Tek Chiang melamun dan tenggelam dalam renungan sampai suara rintihan dan isak tangis itu makin lemah dan akhirnya terhenti sama sekali. Dia terkejut ketika tiba-tiba namanya dipanggil. "Lo Tek Chiang. Kesinilah engkau." Tek Chiang mengenal suara Xiao Oke. Dia menengadah, memandang ke langit melalui atap yang berlubang besar itu. Bulan telah condong ke barat. Tengah malam telah tiba dan dia pun bangkit berdiri, lalu melangkah memasuki ruangan belakang di mana kini sinar bulan masuk agak banyak melalui atap bolong karena lubang atap di bagian ruangan ini menghadap agak ke barat. Tek Chiang menyapu dengan pandang matanya. Xiao Oke sudah duduk pula seperti tadi, bersila dan seperti tidak nampak perubahan, hanya mukanya agak basah oleh peluh yang diusapnya. Di sebelahnya nampak sesosok tubuh yang putih tak berpakaian itu. Tubuh gadis remaja tadi yang kini rebah terlentang, nampak wajahnya yang pucat seperti mayat, napasnya yang empas-empis dan matanya terpejam. Tek Chiang terpaksa menahan senyumnya yang timbul dari hati yang puas. Dia lalu duduk di depan Xiao Oke, tidak lagi memperdulikan gadis itu. "Nah, sekarang kita bicara tentang urusan kita," kata Xiao Oke, juga sikapnya sama sekali tidak peduli akan gadis yang telah diperkosa dan dipermainkannya itu. "Lo Qianpui telah tahu mengapa aku mendendam kepada Cao Qin Liong. Akan tetapi aku belum tahu mengapa Lo Qianpui juga memusuhinya." Tek Chiang memulai. Untuk bekerja sama dengan seseorang, dia harus tahu lebih dulu dasar yang mendorong orang itu untuk bekerja sama. Cao Qin Liong adalah seorang panglima yang sudah banyak menghancurkan dan membunuh golongan kita, bahkan Suboku dan semua Supek dan Susyoku juga tewas di tangan dia dan kawan-kawannya. Lalu apa maksud Lo Qianpui untuk mengajakku bekerja sama? Aku bukan tandingan Qin Liong, dan Lo Qianpui sendiri adalah seorang yang berilmu tinggi, mengapa mengajak kerja sama dengan aku yang masih hijau dan lemah? Kita dapat saling bantu, Tek Chiang. Engkau sudah melihat kepandaianku, dan aku telah mengenalmu, mengetahui segala hal mengenai dirimu dan rahasia ayahmu. Karena itu, engkau tidak mempunyai pilihan lain kecuali bekerja sama denganku. Beberapa patah kata saja dariku tentang engkau dan ayahmu, jangan harap engkau akan dapat terus menjadi murid Suma Qianli, apalagi menjadi mantunya. Diam-diam Tek Chiang terkejut. Dia tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang yang amat licik, curang dan kejam sekali, juga amat lihai. Lo Qianpui, sebelum kita berunding, aku ingin lebih dulu mengetahui keuntungan apa yang dapat kuperoleh dengan kerja sama kita ini. Xiao Oke tertawa. Hahaha, engkau cerdik, jauh lebih cerdik daripada ayahmu yang tolol itu, yang berani mencoba untuk menyerang Cao Qin Liong. Harap Lo Qianpui tidak membawa-bawa ayahku yang sudah meninggal, dan katakan keuntungan apa yang dapat kuperoleh. Keuntungannya? Wah, banyak sekali bagimu. Pertama, engkau akan terus menjadi murid Suma Qianli. Kedua, engkau dapat dipastikan akan menjadi suami Suma Hui, atau setidaknya engkau sudah dapat menikmati kegadisannya. Dan ketiga, engkau akan dapat membalas dendam kepada Cao Qin Liong dengan membuat dia sengsara, terputus hubungannya dengan Suma Hui, bahkan besar sekali kemungkinan dimusuhi oleh keluarga Suma. Haha, mereka itu, keluarga Suma dan keluarga Cao, akan menjadi musuh yang saling menghancurkan. Betapa hebat dan bagusnya rencanaku ini. Tentu saja hati Tek Chiang tertarik sekali. Begitu banyak hal-hal yang menguntungkan baginya. Akan tetapi dia masih menawar. Apakah tidak bisa Qin Liong kulihat mampus di depan kakiku? Ohohohoho, bicara sih mudah. Engkau tahu, ilmu kepandaian Cao Qin Liong itu hebat sekali dan agaknya si naga sakti gurun pasir yang menjadi ayahnya itu telah mewariskan ilmu-ilmunya yang hebat. Aku sendiri pun tidak sanggup mengalahkannya, apalagi membunuhnya. Lebih-lebih engkau. Kalau dia tidak sampai terbunuh oleh siasatku ini, kelak engkau masih mempunyai banyak harapan untuk melakukannya sendiri. Bukankah engkau menjadi murid yang akan mewarisi ilmu-ilmu dari Pulau Es? Nah, kelak masih banyak kesempatan bagimu kalau hendak membunuhnya dengan tangan sendiri. Akan tetapi, mungkin siasatku ini akan menjerumuskannya ke dalam permusuhan dengan keluarga Suma
dan siapa tahu dia akan mampus karena permusuhan itu. Baik, Lo Qianpue, aku setuju untuk bekerja sama. Nah, apa yang harus kulakukan sekarang? Mendekatlah dan dengar baik-baik, kata Xiao Okai. Tek Chiang mendekat dan datuk sesat itu lalu berbisik-bisik dengan suara yang hanya dapat terdengar oleh mereka yang berada di dalam ruangan itu. Sampai lama mereka berbisik-bisik dan tahu-tahu malam telah terganti fajar. Mereka sudah selesai bicara dan bangkitlah keduanya, lalu mereka berjalan ke arah pintu depan. Tiba-tiba Tek Chiang teringat sesuatu dan menoleh ke arah gadis remaja yang masih rebah terlentang. Kini gadis itu agaknya sudah siuman, terdengar ia merintih perlahan dan mukanya miring, matanya terbuka dan air mata mengalir di sepanjang pipi dan lehernya. Bagaimana dengan perempuan itu? Ia mungkin mendengar semua percakapan kita, kata Tek Chiang. Dibiarkan pun ia akan mati, tapi lebih aman begini. Tiba-tiba Xiao Okai menggerakkan lengannya berputar, dan ketika dia melakukan gerakan memukul dengan jari terbuka ke arah gadis itu, terdengar gadis itu menjerit lemah dan tubuhnya terkulai. Di dadanya, di antara buah dadanya, nampak guratan merah yang mengeluarkan darah seolah-olah dada itu baru saja ditusuk pedang. Ilmu kepandaian Cao Chin Leong itu hebat sekali dan agaknya si naga sakti gurun pasir yang menjadi ayahnya itu telah mewariskan ilmu-ilmunya yang hebat. Aku sendiri pun tidak sanggup mengalahkannya, apalagi membunuhnya. Lebih-lebih engkau. Kalau dia tidak sampai terbunuh oleh siasatku ini, kelak engkau masih mempunyai banyak harapan untuk melakukannya sendiri. Bukankah engkau menjadi murid yang akan mewarisi ilmu-ilmu dari Pulau Es? Nah, kelak masih banyak kesempatan bagimu kalau hendak membunuhnya dengan tangan sendiri. Itulah ilmu Kiamci, jari pedang, yang amat lihai dari Xiao Okai, yang diwarisinya dari mendiang Ji Okai yang menjadi guru dan juga kekasihnya. Melihat ini, Tek Chiang melongo penuh kagum. Membunuh orang dari jarak jauh dengan pukulan sudah banyak didengarnya, akan tetapi dengan pukulan yang mengakibatkan luka seperti ditusuk pedang, baru sekali ini dilihatnya, bahkan belum pernah didengarnya. Engkau sungguh hebat, Lo Qianpue. Haha, kalau siasat kita berhasil dan kita menjadi sahabat, aku tidak akan berkeberatan kelak mengajarmu ilmu Kiamci ini. Nah, sekarang bawalah tubuh itu berikut semua pakaiannya. Kita harus membuang jauh-jauh dari tempat ini yang akan menjadi tempat pertemuan kita. Tek Chiang menurut. Dia menghampiri mayat gadis itu, memanggulnya dan membawa semua robekan pakaiannya, kemudian mengikuti Xiao Okai keluar dari kuil itu. Di tempat sunyi, jauh dari situ, mereka melemparkan mayat dan sisa-sisa pakaiannya ke dalam sebuah jurang yang amat dalam sehingga tidak terdapat kemungkinan mayat itu akan ditemukan orang. Kemudian mereka berdua berpisah dan mengambil jalan masing-masing tanpa banyak cakap lagi karena semua rencana siasat mereka telah mereka bicarakan sampai jelas sekali malam tadi. Dendam merupakan racun bagi batin yang amat berbahaya. Dendam dapat menciptakan perbuatan-perbuatan yang amat keji dan kejam, amat kotor dan hina. Dendam membuat kita mau melakukan apa saja, betapapun kotornya, untuk melampiaskan dendam itu. Dendam menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dendam adalah kebencian dan penyakit batin ini sudah umum diderita oleh kita semua. Kalau perasaan benci dan dendam menyerang batin kita dan kita lalu bersikap waspada, mengamati perasaan kita sendiri, maka akan nampaklah dengan jelas rangkaian-rangkaiannya, sebab-sebabnya dan timbulnya benci. Mula-mula kebencian timbul kalau si aku merasa dirugikan, merasa dibikin tidak senang, dikecewakan, pendeknya yang membuat si aku merasa rugi, baik lahir maupun batin. Dari perasaan tidak senang inilah timbulnya kebencian. Kalau hanya sampai di situ, kalau kita mengamati dengan penuh kewaspadaan, mengamati dengan batin kosong tanpa menilai, maka kebencian akan berakhir pula sampai di situ. Akan tetapi, biasanya pikiran kita lalu bekerja dengan sibuknya, menilai perasaan benci ini, menilai, mendorong, menarik, mengendalikan. Sebagian pikiran mencela bahwa benci itu tidak baik, sebagian pikiran pula membela perasaan itu dengan mengajukan sebab-sebabnya, yaitu karena dirugikan. Terjadilah pemborosan energi batin, terjadilah konflik dan tarik-menarik dari penilaian itu, dan konflik ini bahkan menambah pupuk bagi kebencian itu sendiri. Yang benci adalah aku, kebencian adalah aku, yang menilai, mencela dan membela adalah aku pula, yakni kesibukan pikiran sendiri. Dengan demikian, kebencian takkan mungkin lenyap. Bisa saja dikendalikan dan ditekan dan nampaknya saja lenyap, namun sesungguhnya hanya merupakan penundaan sementara saja,
Api kebencian itu masih membara, seperti api dalam sekam, nampaknya padam namun di sebelah dalam membara dan sewaktu-waktu pasti akan bernyala lagi kalau mendapatkan angin dan bahan bakar. Pupuk yang membuat suburnya kebencian itulah yang harus lenyap dari batin kita. Penilaian, pengendalian, celaan dan pembelaan itulah yang harus tidak ada. Yang ada hanya mengamati saja kebencian yang timbul itu, mengamati tanpa menilai, bukan aku yang mengamati karena kalau demikian masih sama saja, masih kesibukan pikiran belaka yang menginginkan lain, yang ingin agar tidak benci, agar baik dan sebagainya. Yang ada hanya pengamatan saja penuh kewaspadaan, perhatian yang menyeluruh terhadap kebencian yang mengamuk di hati dan pikiran itu. Tanpa penilaian seperti itu, kebencian akan kehilangan daya gerak, akan kehilangan daya hidup, seperti api kehabisan bahan bakarnya. Benci pribadi, atau kebencian yang timbul karena keluarga, demi golongan, demi bangsa, semua itu pada hakikatnya sama saja, yang menjadi peran utama adalah si aku yang dapat saja diperluas menjadi keluargaku, golonganku, bangsaku dan selanjutnya. Lau Tek-Chiang pulang ke rumah suhunya dengan dendam yang sudah digodok matang dengan rencana siasat keji yang diatur oleh Jai Hua Xiao Ko Teng. 2 hari kemudian, pada suatu sore, seperti biasa Qin Liong datang mengunjungi kekasihnya, disambut dengan gembira oleh Suma Hui. Mereka lalu duduk di ruangan tamu dan pada sore hari itu, seperti sudah dijanjikan, Qin Liong harus makan malam di situ karena sudah dipersiapkan oleh kekasihnya. Dan baru pada waktu makan itulah, setelah lewat beberapa hari, Qin Liong berkesempatan jumpa dengan Tek-Chiang. Dia memandang tajam dan mendapat kenyataan bahwa pemuda itu sudah berubah. Tidak muram atau pucat lagi, bahkan hormat dan ramah kepadanya. Kau Tai Hiap, aku minta maaf atas segala kesalahanku. Ah, Lau Susiok mengapa menyebutku Tai Hiap segala? Su Heng, engkau kenapa sih? Kenapa menyebut Tai Hiap kepada Qin Liong? Suma Hui juga menegur sambil tersenyum, merasa geli oleh sikap baru ini. Tek-Chiang menarik napas panjang. Ah, aku ingin menampar pipi sendiri kalau berani menyebut nama begitu saja. Ih, kenapa begitu, Su Heng? Qin Liong ini memang masih terhitung keponakanku, maka sudah sepatutnya dia menyebutmu Susiok dan engkau menyebut namanya begitu saja. Bukankah yang sudah-sudah engkau pun menyebut namanya saja? Karena aku belum mengenal siapa dia. Kalau dia seorang biasa yang lemah seperti aku masih mending. Akan tetapi dia adalah seorang pendekar sakti, seorang jenderal, dan jauh lebih tua dariku. Kalau aku menyebut namanya begitu saja tentu aku akan menjadi buah tertawaan orang. Tidak, aku harus menyebut Tai Hiap atau aku tidak akan berani menyebut sama sekali. Qin Liong tersenyum, di dalam hatinya dia membenarkan Suma Hui yang menceritakan kepadanya bahwa pemuda itu selalu ramah dan hormat. Baiklah, Lau Susiok, sesukamulah. Apa artinya dalam sebuah sebutan? Akan tetapi, mengapa engkau minta maaf? Karena aku telah bersikap kasar selama ini terhadap Tai Hiap, juga menyangka yang bukan-bukan berhubung dengan kematian ayah, dan juga ketika pertama kali Tai Hiap datang, aku telah membayangimu sampai ke rumah penginapan, maklumlah, aku ketika itu menaruh curiga kepadamu. Qin Liong tertawa. Aku sudah tahu akan hal itu dan tak perlu dirisaukan, Susiok. Bagaimana dengan hasil penyelidikanmu tentang Jai Huaket itu? Tek-Chiang menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Agaknya aku masih terlalu bodoh, kepandaianku masih terlalu rendah untuk dapat menemukan jejaknya, walaupun beberapa kali aku melihat berkelebatnya bayangan orang yang cepat sekali di lowongan rumah-rumah. Bahkan aku mendengar berita akan hilang terculiknya seorang gadis dari keluarga Ciong di ujung barat kota. Aku yakin bahwa ayah benar, yakni bahwa ada Jai Huaket berkeliaran di kota ini. Qin Liong mengangguk. Aku pun sudah mendengar berita itu dari komandan kota. Karena kebetulan aku sendiri sedang berada di kota ini, biarlah aku akan melakukan penyelidikan malam ini. Aku juga akan melakukan penyelidikan sedapatku, Tai Hiap. Pendeknya, aku takkan berhenti menyelidiki sebelum penjahat itu tertangkap atau terbunuh. Tek-Chiang berkata penuh semangat. Setelah makan selesai, Tek-Chiang yang tahu diri, lalu mundur dan memasuki kamarnya sendiri, membiarkan sepasang kekasih itu asyik berdua saja di kamar tamu. Dan memanglah, setiap kali mereka bertemu berdua saja, Qin Liong dan Suma Hui tentu menumpahkan rindu dan sayangnya melalui suasana yang akrab dan santai, romantis dan mesra.
Mereka bercakap-cakap, bersenda gurau, kadang-kadang berangkulan dan berciuman. Hui Moi, kalau ayah bundaku sudah melamar, dan kalau orang tuamu setuju, aku ingin kita tidak lama-lama menunda pernikahan. Aku ingin segera menikah denganmu, tinggal di kota raja dan aku akan mengajukan permohonan kepada Sri Baginda Kaisar agar ditugaskan di kota raja saja, agar tidak banyak berkeliaran meninggalkan rumah seperti sekarang. Dengan demikian, kita akan dapat setiap hari berjumpa dan berkumpul. Ih, kenapa tergesa-gesa amat menikah? Suma Hui menggoda sambil tersenyum dan kedua pipinya merah. Qin Liong mencubit dagunya. Masa tidak mengerti? Aku sudah ingin. Selalu di sampingmu, Hui Moi. Sejenak mereka bermesraan. Tiba-tiba Suma Hui menarik napas panjang. Bagaimana andai kata? Ayahku tidak setuju? Qin Liong mengerutkan alisnya. Kalau begitu, tinggal terserah kepadamu. Tentu saja aku tidak berani menentang orang tuamu, Hui Moi, akan tetapi demi engkau, apapun juga akan kulakukan, kalau perlu menghadapi orang tuamu. Kalau jika ayah melarang dan menentang, aku akan pergi meninggalkan rumah ini, aku akan pergi bersamamu. Maukah engkau, Qin Liong? Tentu saja. Dan aku akan melindungimu, membelamu dengan nyawaku. Akan tetapi, mudah-mudahan tidak sampai sejauh itu, Hui Moi, aku percaya akan kebijaksanaan ayahmu sebagai seorang pendekar sakti yang berpemandangan luas. Demikianlah, mereka bercakap-cakap, kadang-kadang gembira, kadang-kadang gelisah kalau membayangkan halangan besar yang mungkin timbul dalam hubungan mereka karena penentangan ayah gadis itu. Kemudian pemuda itu menyatakan bahwa sebaiknya kalau dia pergi dulu ke kota raja, selain untuk urusan tugas, juga untuk menanti datangnya ayah bundanya. Suma Hui terkejut mendengar kekasihnya akan pergi. Apakah engkau tidak dapat menanti sampai pulangnya ayah dan ibu? Gadis ini membayangkan betapa hidup akan terasa sunyi dan tidak menyenangkan kalau kekasihnya ini pergi dari Tianjin. Agaknya tidak baik kalau di waktu orang tuamu tidak ada di rumah, aku setiap hari datang mengunjungimu, Hui Moi. Apa akan kata orang nanti? Pula, orang tuaku sudah berjanji bahwa kalau mereka pergi ke Tianjin, mereka akan singgah dulu di kota raja. Biarpun hatinya terasa berat, namun Suma Hui tidak dapat membantah kekasihnya. Ia hanya bertanya muram. Kapan engkau akan pergi? Sebaiknya besok atau lusa, Hui Moi. Sudah agak lama aku berada di sini. Malam itu, ketika Qin Liong hendak meninggalkan Suma Hui, gadis itu merangkulnya dan suaranya penuh kesedihan ketika ia berkata, Qin Liong, jangan terlalu lama meninggalkan aku. Aku akan merasa kesepian dan tidak betah di rumah ini. Qin Liong merangkul dan menciumnya. Karena mereka berdua maklum bahwa besok mereka akan berpisah, maka rangkulan dan ciuman mereka lebih hangat dan mesra daripada biasanya. Qin Liong yang merasa betapa gairah berahi menyerangnya, cepat mendorong tubuh Suma Hui dengan halus sambil berkata dan tersenyum. Hui Moi. Kenapa engkau bersedih? Kita berpisah hanya untuk beberapa bulan saja. Bagaimanapun juga, engkau adalah calon istriku, apapun yang akan terjadi, bukan? Engkau adalah punyaku. Mereka berdekapan lagi. Aku punyamu dan engkau milikku, Qin Liong. Hanya kematian yang akan memisahkan kita. Aku cinta padamu, Hui Moi. Aku cinta padamu. Dengan kata-kata yang diucapkan suara tergetar ini masih terngiang di telinganya, Suma Hui mengantar kekasihnya yang meninggalkan rumahnya itu. Qin Liong juga merasa berat sekali meninggalkan Suma Hui, walaupun besok sebelum berangkat dia tentu akan singgah untuk berpamit dulu. Dia tidak langsung ke rumah penginapan karena teringat akan cerita yang didengarnya tentang gadis yang lenyap diculik penjahat. Kalau memang benar ada Jai Huaket berkeliaran di kota ini, sebelum dia pergi, dia harus dapat menangkapnya lebih dulu. Adanya seorang penjahat cabul di Tianjin sama dengan memandang rendah kepada keluarga Suma. Maka dia pun mulai melakukan penyelidikan pada malam hari itu. Malam itu Suma Hui tidak dapat tidur, gelisah saja di atas pembaringannya. Ia memerintahkan pelayan rumah untuk menutup semua pintu dan jendela setelah kekasihnya pergi dan setelah membersihkan diri, ia pun memasuki kamarnya. Ia tahu bahwa suhengnya tidak ada, seperti katanya tadi ketika makan bersama, suhengnya itu akan melanjutkan usahanya mencari jejak Jai Huaket. Juga kekasihnya akan ikut membantu dalam pengusutan dan pencarian jejak penjahat itu.
Akan tetapi ia sendiri tidak peduli. Hati dan pikirannya sudah penuh dengan masalahnya sendiri, penuh dengan kekhawatiran bahwa ayahnya akan menentang perjodohannya. Akhirnya pikiran yang sibuk itu membuatnya lelah dan mulailah darah itu terlelap. Lapat-lapat ia seperti mendengar suara suhengnya perlahan-lahan bicara dengan pelayan di belakang. Suhengnya sudah pulang agaknya, demikian pikirannya yang terakhir. Lalu ia mencium bau harum yang aneh. Sejenak ia terlena dan bau harum itu membuat ia sadar dan curiga akan bau harum ini. Cepat ia membuka mata dan bangkit. Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika ia merasa kepalanya pening begitu ia membuka mata dan bangkit. Pada saat itu, sesosok bayangan yang amat ringan gerakannya meloncat masuk kamar melalui jendela yang dipaksanya terbuka dari luar. Biarpun kepalanya pening, akan tetapi kewaspadaan seorang pendekar silat masih ada pada Sumahui, membuat darah ini cepat membalikkan tubuh dan siap menghadapi lawan. Akan tetapi orang itu ternyata lihai bukan main, sekali mengulur tangannya dia telah mengirim totokan-totokan secara beruntun. Sumahui mencoba untuk mengelak dan menangkis, akan tetapi tetap saja pundaknya terkena totokan, disusul totokan pada lehernya yang membuat ia tiba-tiba menjadi lemas dan tak dapat mengeluarkan suara. Dalam keadaan lemas dan setengah terbius, juga dalam cuaca dalam kamar yang remang-remang, ia tidak mengenal orang ini, hanya melihat bentuk tubuh seorang pria yang bertubuh sedang dan tegap. Qin Liong. Hatinya berbisik karena ia tidak mampu bersuara setelah urat gagunya tertotok. Karena ia kini direbahkan dengan muka menghadap ke dinding dalam keadaan miring, ia tidak melihat apa yang dilakukan oleh orang yang menotoknya itu. Hatinya penuh dengan keheranan dan juga kemarahan. Orang itu bentuk tubuhnya seperti Qin Liong dan melihat kelihayannya, agaknya pantaslah kalau ia menduga orang itu kekasihnya. Akan tetapi, mungkinkah Qin Liong melakukan hal aneh ini? Ia tidak tahu bahwa orang itu berkelebat keluar dari lubang jendela. Waktu rasanya berjalan amat lambat bagi Sumahui yang tidak mampu bergerak itu. Bau harum masih memasuki hidungnya dan kepalanya terasa semakin berat dan mengantuk, tubuhnya tak dapat digerakkan dalam keadaan lemas seperti orang tidur dan ia pun tidak mampu membuka mulut. Asap harum yang mengandung obat bius itu makin menguasainya, membuat pandang matanya semakin suram. Tiba-tiba ia menjadi kaget setengah mati ketika merasa betapa sepasang lengan memeluknya. Ia berusaha membuka mata melihat, akan tetapi cuaca terlalu gelap dan pandang matanya juga sudah kabur. Ia hanya merasa ada orang yang memeluknya ketat, lalu ada orang yang menciumi mukanya, menciumi bibirnya. Ia hanya mendengar desahnya napas memburu, lalu mendengar bisikan-bisikan lembut. Hui Moi. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Qin Liong. Demikian hatinya berteriak. Akan tetapi ia merasa betapa pikirannya pusing, dunia seperti berputar dan kiamat rasanya ketika ia merasa betapa jari-jari tangan meraba dan membelainya, membuka pakaiannya. Tidak. Tidak. Jangan. Hatinya menjerit-jerit akan tetapi tidak ada suara yang keluar. Ingin ia menjerit, ingin ia meronta dan mengamuk, ingin ia menangis. Akan tetapi hanya air matanya saja yang menetes-netes dalam tangis tanpa suara. Hui Moi. Engkau calon istriku. Demikian suara itu berbisik-bisik dan selanjutnya Sumahui bergidik ngeri merasakan apa yang akan menimpa dirinya dan pada saat terakhir, ia pun tidak ingat apa-apa lagi, tak sadarkan diri karena tidak dapat menahan guncangan batin yang terjadi melihat kenyataan bahwa dirinya diperkosa oleh orang yang dicintanya tanpa mampu mencegah, melawan atau bahkan berteriak. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ketika ia siuman kembali, Sumahui masih belum mampu menggerakkan tubuhnya. Hancur luluh rasa hatinya, dunianya seperti kiamat. Ia dapat merasakan apa yang telah menimpa dirinya, malapetaka terbesar bagi seorang wanita, terutama bagi seorang gadis. Aib telah menimpa dirinya, aib yang hanya dapat ditebus dengan nyawa, dicuci dengan darah. Yang membuat ia merasa semakin sedih adalah kenyataan bahwa yang melakukan hal itu adalah Qin Liong, pria yang dikasihinya, yang dicintanya, calon suaminya, calon ayah dari anak-anaknya. Qin Liong telah memperkosanya. Padahal, tanpa diperkosa sekalipun, kalau waktunya telah tiba, ia akan menyerahkan segala-galanya kepada pemuda itu. Akan tetapi, Qin Liong telah merusaknya, menghancurkan kebahagiaannya dengan perbuatannya yang keji dan hina. Ya Tuhan!
Dalam hatinya Sumahui mengeluh dan merintih. Ia teringat kepada ayah ibunya dan kembali air matanya bercucuran. Gadis ini biasanya keras hati dan tidak mudah baginya mengucurkan air mata. Akan tetapi sekali ini, dirinya telah tertimpa malapetaka yang amat hebat, yang lebih berat daripada kematian sendiri. Ia lalu teringat bahwa dalam keadaan tertotok, ia harus dapat menenteramkan batinnya agar dapat membuka jalan darah melalui kekuatan Swat Im Sin Kang. Dengan segala kekuatan dan kemauan yang ada, ia pun lalu memejamkan matanya, mengheningkan cipta. Perlahan-lahan, setelah ia dapat melupakan segala peristiwa yang menimpanya, ia mulai merasakan gerakan hawa dalam tiantan di pusarnya. Ia membiarkan hawa itu bergerak perlahan, makin lama makin cepat dan makin terasa kekuatannya, dengan kemauannya yang membaja, akhirnya ia dapat menggerakkan hawa itu naik, membuka jalan darah yang masih dipengaruhi totokan. Dapat juga ia membebaskan diri dari totokan sebelum waktunya. Akan tetapi, karena pengaruh obat bius masih membuat kepalanya pening, ia pun dengan hati-hati bangkit berdiri, turun dari pembaringan dan bersila di atas lantai dekat jendela yang dibukanya, lalu menghadap keluar dan membersihkan diri melalui pernapasan, mengumpulkan hawa pagi yang murni. Malam telah hampir terganti pagi ketika akhirnya ia sadar sama sekali dan bebas dari pengaruh obat bius. Mulailah dia meneliti dirinya dan ia mengepal tinju dengan kemarahan memuncak ketika melihat betapa sebagian pakaiannya bernoda darah. Tanpa melihat tanda ini pun ia sudah tahu apa yang menimpa dirinya, yaitu bahwa ia telah diperkosa orang, atau lebih tepat lagi, diperkosa Chin Liong ketika ia tak sadar. Dengan menahan tangis ia lalu berganti pakaian, akan tetapi makin lama, kemarahan makin memuncak dan menusuk-nusuk hatinya seperti jarum beracun. Makin panaslah ia dan tanpa disadarinya ia lalu mengamuk. Meja kursi dipukuli dan ditendanginya, kasur dirobek dan diaut-aut dan mulutnya memaki-maki. Jahanam! Keparat bedebah engkau! Manusia laknat, aku bersumpah untuk membunuhmu, memusuhimu sampai 7 turunan. Terdengar suara hiruk-pikuk yang mengejutkan dari dalam kamarnya, membuat pelayan dan Tek Chiang datang berlari-larian. Brak! Kini daun pintu kamar itu pecah tertendang oleh Sumahui, hampir saja menimpa Tek Chiang dan si pelayan yang sudah tiba di luar pintu. Untung Tek Chiang bergerak cepat, menarik tangan si pelayan dan meloncat ke belakang ketika daun pintu ambrol. Keduanya berdiri dengan mata terbelalak memandang kepada Sumahui yang muncul dengan rambut aut-autan, pakaian kusut dan mata beringas. Nona! Pelayan itu menjerit kaget. Sumai! Ada apakah, Sumai? Apakah yang telah terjadi? Lou Tek Chiang juga menegur sambil melangkah maju. Ingatlah, Sumai, ingatlah. Apa yang telah terjadi denganmu, Sumai? Sumahui yang seperti kesetanan itu, tiba-tiba terbelalak memandang Tek Chiang dan pelayannya. Mendengar suara Tek Chiang yang halus dan penuh perhatian itu, tiba-tiba saja ia memperoleh pelepasan dan gadis itu tidak dapat menahan lagi tangisnya. Suheng! Ah, Suheng! Huhuhu! Ia terhuyung dan Tek Chiang cepat memegang pundaknya. Karena Tek Chiang merupakan satu-satunya orang yang dekat dengannya, Sumahui lalu menangis mengguguk dan menjatuhkan dirinya dalam pelukan pemuda itu, menangis sambil menyandarkan muka di dada Tek Chiang. Pemuda ini mengelus kepala Sumahui sambil menghiburnya dengan kata-kata yang tenang dan ramah. Sumai, segala hal dapat diurus dengan baik. Tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Sumai, apakah yang telah terjadi? Akan tetapi, Sumahui makin mengguguk dalam tangisnya sehingga Tek Chiang membiarkannya saja, malah berkata halus. Menangislah, Sumai. Menangislah sepuasmu kalau tangis dapat meringankan hatimu, Sumai. Dan memang tangis saja yang dapat meringankan hati yang sedang sesak oleh kedukaan bercampur kemarahan. Setelah menangis terisak-isak dan menumpahkan banyak air mata, Sumahui dapat menguasai dirinya lagi. Tentu saja ia tidak mau menceritakan malapetaka apa yang menimpa dirinya. Ia melepaskan diri dari pelukan Tek Chiang, memandang kepada suhengnya itu dengan berterima kasih. Maafkan kelemahanku, Suheng. Sumai, engkau sungguh membuat aku terkejut dan khawatir sekali. Apakah yang telah terjadi? Kenapa engkau mengamuk? Dia memandang ke dalam kamar yang kalang kabut itu. Nampaknya seperti ada perkelahian di dalam kamarmu. Engkau berkelahi dengan siapakah? Sumahui menggeleng kepalanya. Aku sendiri tidak tahu dia siapa. Tapi, Suheng,
Apakah semalam engkau tidak mendengar apa-apa dan tidak melihat orang memasuki rumah kita? Tek Chiang menggeleng kepalanya dan alisnya berkerut. Aku baru pulang menjelang pagi, bahkan belum dapat tidur ketika tiba-tiba mendengar suara ribut-ribut dari kamarmu. Semalam aku keliling kota melakukan penyelidikan dan kebetulan sekali aku melihat perkelahian yang amat hebat antara Kau Tai Hiap dan seorang yang tidak kukenal. Seketika perhatian Sumahui tertarik. Dia berkelahi? Di mana dan siapa lawannya? Bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dengan gagap. Aku sedang melakukan penyelidikan ke lorong-lorong gelap ketika aku melihat berkelebatnya bayangan orang yang meloncat ke atas genteng. Aku terkejut sekali dan menyelinap ke tempat gelap sambil mengintai. Tiba-tiba aku melihat Kau Tai Hiap juga meloncat ke atas sambil membentak. Mereka lalu berkelahi di atas genteng, bahkan lalu keduanya meloncat turun dan melanjutkan perkelahian di atas tanah. Orang itu lihai sekali dan agaknya menjadi tandingan yang seimbang dari Kau Tai Hiap. Keduanya berkelahi tanpa menggunakan senjata. Entah berapa lama dan siapa yang unggul aku tidak dapat mengikuti saking cepatnya mereka bergerak. Akan tetapi akhirnya, lawan Kau Tai Hiap melarikan diri dikejar oleh Kau Tai Hiap. Aku berusaha mengejar pula dan mencari-cari, akan tetapi mereka lari terlampau cepat dan aku kehilangan jejak mereka. Aku terus mencari sampai hampir pagi tanpa hasil, kemudian aku pulang. Sumahui mendengarkan semua itu dengan hati tertarik. Siapakah yang berkelahi melawan Qin Liong? Dan apakah sesudah berkelahi itu Qin Liong lalu memasuki kamarnya? Apakah engkau tidak melihat bagaimana wajah lawannya itu, Su Heng? Bagaimana pula bentuk tubuhnya? Keadaannya amat gelap, sukar mengenal wajahnya. Akan tetapi pakaiannya mewah dan agaknya dia setengah tua, tubuhnya sedang. Ah, tentu dia Jaihua Xiao Oke. Sumahui berseru. Mungkin, karena ketika mengejar, Kau Tai Hiap juga berseru begini, Jaihua Ket, jangan lari. Sumahui termenung. Mengasolah, Su Heng. Aku pun hendak istirahat. Tapi, Sumai. Apa yang terjadi di sini? Engkau belum menceritakan kepadaku. Sumahui menggeleng kepala. Tidak apa-apa. Ada yang memasuki kamarku. Kami berkelahi, akan tetapi dia keburu pergi tanpa aku dapat mengenalinya. Sudahlah, Su Heng, aku lelah dan hendak istirahat. Sumahui memasuki kamarnya dan mengangkat pintu yang jebol itu, menutupkannya begitu saja. Sejenak Tek Chiang bengong di depan pintu, lalu mengangkat pundak dan memberi isyarat kepada pelayan yang juga ikut bengong itu untuk pergi dan membiarkan nona itu beristirahat dalam kamarnya yang awut-awutan. Sumahui memandang sekeliling kamarnya. Meja kursi hancur berantakan oleh amukannya. Kasurnya robek awut-awutan. Akan tetapi ia tidak peduli dan ia menjatuhkan badannya ke atas pembaringan kayu yang kasurnya sudah robek-robek itu, memejamkan matanya dan menahan tangisnya. Tidak ada gunanya lagi menangis, pikir Dara yang keras hati ini. Tidak ada lagi yang perlu ditangisi. Hidupnya sudah berakhir, kebahagiaannya sudah hancur. Ia harus menuntut kepada Qin Liong, ia akan minta pertanggungan jawabnya. Bagaimanapun juga, ia tidak mungkin dapat mencinta Qin Liong lagi setelah pemuda itu melakukan hal yang demikian kejinya terhadap dirinya. Cintanya sudah lenyap bersama dengan kehormatannya yang direnggut oleh pemuda pujaannya itu. Ah, benarkah bahwa cinta antara bibi dan keponakan seperti ia dan Qin Liong itu dikutuk oleh para leluhur, dikutuk oleh Tian sehingga menimbulkan malapetaka yang begini hebat atas dirinya? Siapa kalau bukan Qin Liong yang melakukan perbuatan keji itu? Suaranya tak dapat dilupakannya, dan kelihayan pemerkosa itu pun menunjukkan bahwa Qin Liong orangnya. Akan tetapi, mengapa Qin Liong mempergunakan asap pembius? Apakah agar tidak dikenal? Tapi, ucapan pemuda itu jelas memperkenalkan dirinya. Apakah dasar dari perbuatan kekasihnya itu? Hanya karena dorongan nafsu berahi? Tak mungkin. Ketika mereka berpelukan semalam sebelum pemuda itu meninggalkannya, ia pun dapat merasakan gairah berahi pada diri pemuda itu, namun Qin Liong cepat memisahkan diri. Qin Liong bukan seorang pemuda hamba nafsu. Ataukah? Sumahui membuka matanya ketika teringat akan hal itu, dan ia bangkit duduk, mengepal tinju. Apakah pemuda itu melakukan perbuatan keji itu dengan maksud agar ayahnya terpaksa memenuhi tuntutan mereka untuk dapat saling berjodoh?
Karena ia sudah dinodai maka ayahnya takkan dapat menolak pinangannya lagi karena aib yang menimpa dirinya takkan dapat tercuci? Tidak. Ia mendesis. Aku tidak sudi. Lebih baik mati daripada menjadi istri seorang yang berhati palsu. Noda ini hanya dapat ditebus dengan nyawa. Kemarahannya membuat ia melotot, akan tetapi ia segera membayangkan wajah Qin Liong yang begitu tampan dan sikapnya yang begitu halus dan gagah, dan tak terasa lagi air matanya menetes turun. Sejenak ia membiarkan kekecewaan dan penyesalan menguasai dirinya, akan tetapi kekerasan hatinya segera timbul kembali. Ia bangkit berdiri dan membanting-banting kaki kirinya beberapa kali, kebiasaan yang tidak disadari kalau ia sedang marah. Kau Qin Liong keparat busuk. Cintaku sudah hancur dan lenyap dan mulai malam tadi, engkau telah menjadi musuhku sampai 7 turunan. Dan ia pun segera membereskan rambut dan pakaiannya, berdandan dengan ringkas, kemudian dengan hati panas seperti dibakar ia melangkah keluar, membawa sepasang pedangnya yang digantungkan di punggung. Hanya satu tujuan memenuhi batinnya, yaitu mencari Qin Liong di rumah penginapan dan membunuhnya kalau mungkin. Sumai. Lou Tekchiang telah berdiri di depannya. Pemuda itu nampak pucat seperti orang kurang tidur atau orang yang gelisah, akan tetapi tidaklah sepucat Suma Hui dan pemuda itu memandang penuh kegelisahan ke arah punggung Sumoinya di mana terdapat sepasang pedang bersilang. Tidak pernah Sumoinya pergi meninggalkan rumah membawa-bawa pedang. Sumoi, engkau hendak pergi kemanakah sepagi ini? Dan engkau membawa pedang. Mau apakah engkau? Suma Hui mengerutkan alisnya, merasa tidak senang dan terganggu, maka jawabnya dengan suara dingin. Su Heng, engkau jaga rumah baik-baik dan jangan mencampuri urusanku. Aku mempunyai keperluan dan tak seorang pun boleh mencampuri. Setelah berkata demikian, ia membalik dan hendak melanjutkan perjalanannya. Hui Moi. Suma Hui terperanjat seperti disambar petir, akan tetapi, kemarahannya memuncak mendengar suara Qin Liong dan dengan perlahan ia membalik dan menghadapi pemuda yang baru muncul itu. Melihat wajah pemuda itu juga lesu dan ada tanda-tanda kurang tidur, hati Suma Hui merasa semakin yakin akan kesalahan orang yang tadinya amat dicintanya itu. Singgi. Nampak sinar berkelebat dan sepasang pedang telah berada di kedua tangan gadis itu. Keparat jahanam kau Qin Liong, rasakan pembalasanku. Bentaknya dan dengan kemarahan meluap-luap, Suma Hui sudah menyerang Qin Liong dengan sepasang pedangnya, langsung mempergunakan jurus ilmu pedang Siang Mo Kiam Sut yang amat hebat karena ia tahu bahwa yang diserangnya adalah orang yang amat lihai. Hei! Terkejut sekali Qin Liong melihat serangan itu dan saking kaget dan herannya, terlambat dia mengelak. Krot! Pangkal lengan kirinya terkena serempetan pedang. Agaknya tadinya dia mengira bahwa gadis itu hanya main-main, maka barulah dia sadar bahwa sesungguhnya kekasihnya itu tidak main-main dan serangan yang ditujukan kepadanya tadi adalah serangan maut. Hui Moi. Tahan dulu. Apa dosaku? Apa salahku? Apa yang terjadi? Kenapa engkau menyerangku, memusuhiku? Penghinaan itu hanya dapat dicuci dengan darah dan ditebus dengan nyawamu, manusia hina dina. Dan kini Suma Hui sudah menyerang lagi dengan lebih hebat karena kemarahannya semakin memuncak, seolah-olah melihat darah yang membasahi baju pada pangkal lengan Qin Liong itu mengingatkan ia akan darahnya sendiri dan membuatnya sedih sekali. Hui Moi, nanti dulu. Qin Liong menjadi bingung sekali. Hiat. Sing sing sing. Suma Hui menyerang bertubi-tubi, sepasang pedangnya itu menjadi dua sinar bergulung-gulung dan menyambar-nyambar mengarah bagian yang berbahaya dari tubuh Qin Liong. Karena panik dan bingung, hampir saja tubuh Qin Liong terbabat dan gerakannya menjadi kacau sehingga dia hanya mampu melempar tubuh ke belakang, lalu bergulingan dengan cepat. Hui Moi, aku menuntut penjelasan, teriaknya penasaran. Apa salahku? Dia sudah berhasil meloncat dan bangkit berdiri lagi. Akan tetapi, Suma Hui sudah tidak sudi bicara lagi. Pedangnya menyambar lagi dan ia menyerang dengan jurus-jurus pilihan Siang Mo Kiam Sut yang memang hebat bukan main. Biarpun Qin Liong memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi, namun menghadapi serangan ilmu pedang itu tanpa membalas, tentu saja amat berbahaya. Dia berloncatan dan menyelinap di antara gulungan sinar pedang, beberapa kali nyaris tubuhnya tercium ujung pedang, bahkan ada beberapa bagian ujung pakaiannya yang robek oleh sambaran pedang yang amat tajam itu. Hui Moi, kita bicara dulu.
Engkau atau aku yang harus mampus, bentak Sumahui dan ia menyerang terus dengan hebat. Sumoy. Sumoy. Sabarlah, Sumoy. Berkali-kali Tek Chiang juga menasihati Sumoynya, akan tetapi dia tidak berani melerai karena dia merasa tidak akan mampu menghadapi permainan pedang yang dahsyat itu. Sing-sing. Wutut. Segumpal rambut kuncir dari Qin Liong terkena sabetan pedang dan rontoklah gumpalan rambutnya ke atas tanah. Pemuda ini terkejut sekali. Beberapa sentimeter lagi selisihnya, nyaris lehernya yang putus. Dia melihat bahwa kekasihnya itu sungguh-sungguh dan bahwa pada saat itu bukan waktunya untuk bicara. Tentu saja kalau dia mau, dia dapat merobohkan Sumahui dan membuatnya tidak berdaya lalu mengajaknya bicara, akan tetapi dia mengenal watak keras dari kekasihnya itu sehingga kalau dia merobohkannya, hal itu tentu akan menambah gawatnya keadaan karena tentu gadis itu akan menjadi semakin marah. Jalan satu-satunya hanyalah menjauhkan diri dan membiarkan sampai hati gadis itu yang terbakar menjadi agak dingin dan marahnya mereda. Barulah dia akan datang bicara. Ah, Hui Moi. Hui Moi, keluhnya dan cepat dia meloncat ke belakang, berjungkir balik beberapa kali lalu berlompatan jauh melarikan diri. Jahanam jangan lari. Sumahui membentak akan tetapi Qin Liong sudah lari dengan cepatnya. Sumoy, jangan kejar. Tek Chiang juga berlari mengejar gadis itu. Karena hari telah pagi dan banyak orang di jalan, tentu saja mereka merasa heran melihat orang-orang muda itu berlarian, apalagi dengan ilmu lari cepat. Sumahui tidak memperdulikan seruan Suhengnya dan ia terus mengejar menuju ke rumah penginapan di mana Qin Liong mondok. Akan tetapi ketika ia tiba di situ, ternyata Qin Liong sudah lama pergi membawa bekal pakaiannya. Terpaksa Sumahui membanting-banting kakinya dan menahan tangis, lalu pulang. Di jalan ia bertemu dengan Tek Chiang yang mengejarnya. Sumoy, percuma saja engkau mengejar. Kalau ada sesuatu, kalau engkau merasa penasaran kepada Kau Tai Hiap, laporkan saja kelak kepada Suhu. Tentu Suhu akan dapat turun tangan. Engkau sendiri kiranya takkan dapat melawan Kau Tai Hiap yang amat lihai itu. Sumahui hanya mengangguk dan berjalan pulang dengan cepat. Hatinya meradang, marah dan penasaran sekali. Jelas bahwa Qin Liong bersalah, kalau tidak, tentu tidak akan melarikan diri. Keparat itu. Hatinya terasa sakit sekali, lebih nyeri rasanya karena ia tahu benar bahwa ia masih tetap mencinta pemuda itu. Setelah tiba di rumah, Tek Chiang memberanikan diri bertanya. Sumoy, sebenarnya apakah yang terjadi? Mengapa Sumo begitu marah dan hendak membunuh Kau Tai Hiap? Sumahui mengerutkan alisnya, memandang kepada Suhengnya lalu berkata. Lau Suheng, aku mengharap agar engkau tidak mengajukan pertanyaan itu lagi kepadaku dan tidak menceritakan semua yang terjadi tadi kepada siapapun juga. Kalau Suheng melanggar pesanku ini, aku akan marah sekali. Setelah berkata demikian, Dara itu lalu pergi memasuki kamarnya, meninggalkan Tek Chiang yang memandang bengong. Semenjak hari itu, Sumahui jarang bicara, baik terhadap Tek Chiang maupun terhadap pelayan rumah itu. Bahkan jarang ia menemani Tek Chiang makan, dan lebih sering duduk termenung di dalam kamarnya. Karena kurang makan dan kurang tidur, sebentar saja wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya menjadi kurus. Sang pelayan dan Tek Chiang menjadi prihatin sekali akan tetapi mereka tidak berani bicara. Terpaksa Tek Chiang selalu berlatih sendirian saja karena gadis itu sama sekali tidak pernah mau menemaninya latihan lagi. Beberapa pekan kemudian, ketika Sumakian Li dan Kim Hui Li pulang bersama Suma Chiang Bun, mereka terkejut bukan main melihat Sumahui yang begitu kurus dan agak pucat. Akan tetapi, begitu melihat adiknya, Sumahui merangkulnya sambil menangis. Bunte. Ah, Bunte, syukur engkau selamat, katanya sambil merangkul Chiang Bun yang juga merasa terharu. Kim Hui Li mengerutkan alisnya, bukan hanya karena khawatir melihat putrinya begitu kurus, akan tetapi juga jarang ia melihat putrinya yang tabah dan keras hati itu dapat terharu sampai menangis ketika bertemu adiknya kembali. Hui Cici, kenapa engkau begini kurus? Engkau kenapakah, Hui Ji? Tanya pula ayahnya. Dan mukamu agak pucat, sambung ibunya. Dihujani pertanyaan oleh ayah ibu dan adiknya itu, Sumahui menjawab singkat dan menyimpang. Tidak apa-apa, aku girang sekali melihat engkau selamat, Bunte. Lekas kau ceritakan semua pengalamanmu sejak kita berpisah, sejak engkau terlempar ke lautan itu. Sumahui menggandeng tangan adiknya dan beramai-ramai mereka memasuki rumah.
Di pintu depan muncul Tek Chiang yang cepat menjatuhkan diri berlutut memberi hormat kepada Suhu dan Subonya. Melihat penghormatan yang amat sopan ini, Suma Qianli memandang girang. Bangkitlah, Tek Chiang dan mari berkenalan dengan Sutemu. Chiang Bun, inilah murid ayah yang bernama Lou Tek Chiang seperti yang kuceritakan itu. Tek Chiang, kenapa engkau memakai pakaian berkabung? Tiba-tiba Willy yang waspada itu bertanya. Ditanya demikian, Tek Chiang yang masih berlutut itu lalu mengusap air matanya yang tiba-tiba membasahi kedua matanya. Suhu, Subo, Teocu dilanda malapetaka besar dan mohon petunjuk Suhu berdua. Apakah yang telah terjadi, Tek Chiang? Ayah. Ayah Teocu terbunuh. Terbunuh? Siapa yang membunuh ayahmu? Suma Qianli terkejut sekali mendengar ucapan itu. Tek Chiang merasa tidak enak kepada Suma Hui dan melirik ke arah sumoinya. Akan tetapi Suma Hui diam saja dan hanya memandang kepadanya dengan sinar mata kosong. Mendiang ayah tewas ketika bertempur melawan Jehuaket yang berkeliaran di kota ini. Kim Willy berseru kaget dan penasaran. Penjahat cabul mana yang begitu berani mengacau di Tianjin? Su Heng, kenapa engkau tidak berterus terang saja? Ayah, Lou Kaosu tewas ketika dia berkelahi melawan Cao Chin Liong. Bagaimana pula ini? Willy berteriak. Cao Chin Liong datang ke sini dan dia berkelahi dengan Lou Kaosu? Ia memandang tajam kepada Tek Chiang. Tek Chiang, ceritakan sejujurnya apa yang telah terjadi. Mari kita semua masuk dulu dan bicara di dalam rumah, kata Suma Qianli yang dapat menguasai perasaannya dan sikapnya lebih tenang. Mereka lalu masuk ke dalam rumah dan mereka semua duduk di ruangan dalam. Dengan sikap ragu-ragu dan kadang-kadang mengerling ke arah Suma Hui, akan tetapi melihat gadis itu diam saja tidak memberi tanda atau memperlihatkan sikap sesuatu, akhirnya Tek Chiang lalu bercerita. Menurut ayah, di kota ini ada Jehuaket berkeliaran. Pada suatu malam, ayah bersama dua orang teman yang melakukan penyelidikan, bertemu dengan Cao Tai Hiap, dan ayah agaknya menyangka bahwa Cao Tai Hiap adalah Jehuaket itu, maka lalu diserangnya. Tentu saja ayah dan dua orang temannya tidak dapat menang dan akhirnya ayah tewas. Suma Hui hendak membuka mulut, akan tetapi membatalkan niatnya. Apa perlunya ia membela Qin Liong? Biar ayah ibunya menyangka Qin Liong yang membunuh Lou Kaosu, ia tidak peduli. Dan ia pun tahu mengapa Su Hengnya tidak menceritakan bahwa ayahnya membunuh diri, bukan tewas dalam perkelahian itu. Tentu pemuda itu merasa malu karena membunuh diri, bukan tewas dalam perkelahian berarti pengecut. Suma Qianli yang sudah merasa tidak senang kepada Qin Liong karena pemuda itu berani jatuh cinta kepada Suma Hui yang terhitung bibi sendiri, mengerutkan alisnya dan mengepal tinju. Sungguh tidak patut sekali perbuatan Qin Liong itu. Andai kata dia bukan Jehuaket, mengapa dia harus membunuh Lou Kaosu yang hanya bertindak untuk menentang kejahatan? Aku pasti akan menegurnya kalau sempat berjumpa kelak. Kurasa ada apa-apanya di balik peristiwa itu. Putra naga sakti gurun pasir itu adalah seorang panglima yang terkenal, dan seorang pendekar perkasa yang sudah membela Pulau Es secara mati-matian. Tak mungkin kiranya dia begitu sembrono membunuh orang yang tidak berdosa. Huiji, mustahil kalau engkau tidak tahu apa-apa tentang peristiwa itu. Sebenarnya, apakah yang telah terjadi sehingga Qin Liong sampai berkelahi dan membunuh Lou Kaosu? Dengan sinar mata tajam penuh selidik, nyonya yang cerdik ini bertanya kepada putrinya. Namun Suma Hui tetap berkeras tidak sudi membela Qin Liong yang dibencinya. Aku tidak tahu, ibu, jawabnya singkat, lalu dipegangnya tangan Chiang Bun sambil berkata mendesak. Bunte, hayo ceritakan pengalamanmu sampai engkau dapat selamat dan dapat pulang bersama ayah dan ibu. Tek Chiang masih berdebar rasa jantungnya karena khawatir kalau Suhu dan Subonya mendesak terus sehingga rahasia ayahnya terancam bahaya terbuka tabirnya, lalu bangkit dan menjura dengan hormat. Sebaiknya Teocu mohon diri dan mundur agar Suhu, Subo dan Sute dapat beristirahat dan bercakap-cakap dengan leluasa. Qianli mengangkat tangan dan memandang kepada muridnya itu dengan rasa iba dalam hatinya. Ayah pemuda itu adalah seorang duda, maka sepeninggal ayahnya, berarti pemuda ini yatim piatu. Duduklah saja, Tek Chiang. Engkau dapat dibilang anggota keluarga kami sendiri, maka boleh engkau duduk dan ikut mendengarkan.
Tentu saja ucapan suhunya ini membesarkan hati Tek Chiang dan dia pun duduk kembali namun masih mengambil sikap sungkan-sungkan. Chiang Bun lalu menceritakan pengalamannya, betapa dia diselamatkan dari lautan oleh kakak beradik Liu dengan kakek mereka sebagai penghuni pulau nelayan. Betapa dia kemudian tinggal di pulau itu bersama mereka bertiga, mempelajari ilmu dalam air. Tentu saja dia tidak menceritakan tentang hubungannya yang aneh dengan Liu Lixiang dan Liu Lihiang, hanya menceritakan kebaikan-kebaikan kakak beradik dan kakek mereka itu. Setelah merasa bosan tinggal di pulau itu dan sudah mempelajari semua dasar ilmu dalam air, aku lalu meninggalkan pulau itu dan ketika mendarat, aku bertemu dengan ayah dan ibu. Demikian Chiang Bun menutup ceritanya. Kebetulan kami bertemu dengan Chiang Bun, sambung Kim Hui Lee. Padahal kami berdua telah berhari-hari mencari-cari di sekitar pantai namun tidak pernah melihat jejaknya atau mendengar berita tentang dirinya. Siang hari itu, selagi kami berjalan-jalan di pantai dan hampir putus asa, bahkan sudah mengambil keputusan untuk menggunakan perahu melakukan penyeberangan ke Pulau Es untuk menyelidiki di lautan, muncullah perahu yang membawa Chiang Bun. Keluarga yang telah berkumpul lagi dengan lengkap itu tentu saja merasa gembira. Akan tetapi Sumahui seoranglah yang tidak pernah merasakan kegembiraan, walaupun ia berusaha untuk kelihatan gembira. Ibunya telah mendesaknya dan berkali-kali menanyakan sikapnya itu di dalam kamar dengan suara bisik-bisik. Akan tetapi, biarpun terhadap ibu kandungnya sendiri yang biasanya ia menceritakan segala hal yang rahasia sekalipun, sekali ini ia tidak dapat membuka rahasianya. Bagaimana mungkin ia dapat menceritakan bahwa dirinya telah dinodai, bahwa kehormatannya telah dicemarkan, bahwa ia telah diperkosa oleh Qin Liong. Sikap gadis itu membuat ayah dan ibunya seringkali membicarakannya dalam kamar mereka. Pasti telah terjadi sesuatu yang dirahasiakan oleh Hui Ji, demikian antara lain Hui Li berbisik kepada suaminya pada malam hari setelah mereka pergi tidur. Ia menderita sesuatu. Sungguh tidak baik hal itu dibiarkan saja. Tek Chiang telah kehilangan ayahnya, sebaiknya kalau perjodohan antara mereka itu dipercepat. Aku akan memanggil mereka berdua dan menyatakan terus terang bahwa antara aku dan ayah Tek Chiang telah ada persetujuan untuk menjodohkan mereka. Suamiku, kurasa kita tidak boleh terlalu tergesa-gesa bicara tentang itu dan memberitahu kepada Hui Ji. Aku yakin bahwa tentu terjadi sesuatu yang luar biasa antara Hui Ji dan Qin Liong. Hui Ji kelihatan demikian menderita tekanan atau guncangan batin yang hebat. Aku khawatir ia akan jatuh sakit. Hanya kekerasan hatinya saja yang masih mampu mencegah ia jatuh sakit. Maka, kuharap engkau suka bersabar dulu dan jangan sampaikan hal yang belum tentu disetujuinya itu dalam waktu sekarang. Suma Qianli mengerutkan alisnya, akan tetapi dia pun tidak dapat membantah istrinya. Dia tahu bahwa Suma Hui memiliki kekerasan hati yang sama dengan kekerasan hati istrinya. Baiklah, dan aku akan segera mulai menurunkan ilmu-ilmu silat kepada Tek Chiang agar dia dapat cepat menyusul ketinggalannya dari Hui Ji. Suma Hui sendiri tidak tahu bahwa pada malam harinya ketika terjadi penyerangannya terhadap Qin Liong, diam-diam Qin Liong mendatangi rumahnya dan dengan kepandaiannya yang tinggi, Qin Liong berhasil menemui Tek Chiang. Sebelum Tek Chiang mampu bersuara, Qin Liong telah menotok urat gagunya dan juga membuatnya lemas, lalu memanggul pemuda itu pergi dari rumah itu menuju ke tempat sunyi. Setelah tiba di tempat sunyi, Qin Liong membebaskan totokannya pada tubuh Tek Chiang dan diam-diam pendekar ini merasa heran dan juga kecewa melihat betapa pucat wajah pemuda itu dan tubuhnya menggigil ketakutan. Orang penakut begini diangkat menjadi murid pendekar sakti seperti Suma Qianli? Sungguh mengecewakan sekali. Akan tetapi pikiran itu hanya sekilas saja memasuki benaknya yang sudah syarat dengan masalahnya sendiri yang membuatnya bingung, penasaran dan berduka itu. Maafkan aku Lo Susiok. Terpaksa aku menggunakan jalan ini karena aku ingin sekali bicara denganmu tanpa diketahui oleh Hui Moi. Tek Chiang menarik napas lega dan kentara sekali bahwa baru saja dia terlepas dari himpitan rasa takut yang hebat. Tai Hiap, sungguh engkau membikin aku kaget setengah mati. Perkara apakah yang ingin kau bicarakan? Tidak lain hanya perkara Hui Moi. Engkau melihat sendiri pagi tadi bagaimana ia menyerangku dan serangan-serangannya itu sungguh-sungguh. Ia berniat keras untuk membunuhku dengan penuh kebencian. Lo Susiok yang baik, apakah artinya semua itu? Mengapa ia hendak membunuhku dan demikian membenciku? Apakah yang telah terjadi malam tadi? Tek Chiang memandang bingung dan mengangkat pundaknya.
Bagaimana aku tahu, Tai Hiap? Qin Liang penasaran dan memandang tajam penuh selidik. Lo Ususiok, engkau tinggal serumah dengan Hui Moi, agaknya tidak mungkin kalau terjadi hal-hal yang hebat engkau tidak mengetahuinya. Malam tadi hampir semalam aku tidak berada di rumah, Tai Hiap. Kemana saja engkau pergi? Sudah kukatakan kepadamu kemarin sore bahwa aku hendak menyelidiki penjahat cabul yang menyebabkan ayahku tewas itu. Dan aku melihat ketika engkau berkelahi dengan penjahat itu. Ternyata memang benar ada penjahat yang berkeliaran, buktinya engkau menyerangnya dan berkelahi dengannya. Benarkah orang yang berkelahi denganmu itu penjahat cabul? Jadi engkau melihatnya? Benar, dia adalah penjahat cabul terbesar di dunia hitam. Lalu bagaimana? Aku bersembunyi dan nonton sampai penjahat itu lari dan kau kejar. Aku pun lalu ikut mengejar, akan tetapi sebentar saja kalian berdua sudah lenyap. Aku terus mencari berputar-putar sampai hampir pagi. Karena tidak berhasil menemukan penjahat itu maupun engkau yang mengejarnya, aku lalu pulang dan langsung memasuki kamarku. Belum juga aku pulas, terdengar suara hiruk-pikuk dari kamar Sumai. Aku dan pelayan terkejut, lalu lari ke kamarnya. Di dalam kamar itu Sumai mengamuk, menghancurkan perabot-perabot kamarnya dan katanya ada penjahat memasuki kamarnya dan penjahat itu melarikan diri tanpa Sumai dapat mengenal wajahnya. Qin Liang mendengarkan dengan alis berkerut. Lalu apa katanya kepadamu setelah ia menyerangku pagi tadi? Tek Chiang menggeleng kepalanya dan menarik napas panjang, kelihatan berduka sekali. Ia tidak mau bicara apa-apa, Tai Hiap. Bahkan ketika aku mencoba bertanya mengapa ia mengamuk dan menyerangmu, ia marah-marah dan minta kepadaku agar aku tidak lagi menanyakan hal ini atau bicara tentang itu dengan siapapun juga. Aku khawatir sekali, Tai Hiap. Sebaiknya kalau Tai Hiap tidak memperlihatkan diri lebih dulu. Aku harus menemuinya dan minta keterangan tentang sikapnya itu. Qin Liang berkata penasaran. Bijaksanakah itu, kau Tai Hiap? Aku melihat Sumai sedang dalam keadaan tidak wajar, marah sekali dan juga amat berduka. Melihat keadaannya, aku yakin bahwa setiap kali Tai Hiap muncul, tentu akan diserangnya tanpa banyak kata lagi. Watak Sumai keras sekali dan sementara waktu ini percuma saja kalau mengajaknya bicara. Kalau Tai Hiap muncul, akibatnya hanya akan membuat ia semakin marah. Qin Liang mengepal tinju dan alisnya berkerut. Habis bagaimana baiknya? Bagaimana baiknya? Kenapa ada urusan yang begini aneh? Kau Tai Hiap, kalau Tai Hiap suka mendengar pendapatku, sebaiknya malah kalau sementara ini Tai Hiap menjauhkan diri. Sejauh mungkin karena agaknya Sumai masih terus merasa penasaran dan hendak mencari Tai Hiap untuk dibunuh. Susah payah aku membujuknya agar bersabar dan akhirnya baru ia mau berhenti setelah kuperingatkan bahwa segala urusan harus diselesaikan dengan tenang. Kalau Tai Hiap menampakkan diri, tentu kemarahannya memuncak dan berkobar lagi. Biarlah sampai ia dingin dan tenang dulu, baru kelak Tai Hiap boleh menemuiku, 2-3 bulan lagi, dan aku akan memberitahu Tai Hiap kalau keadaan sudah mendingin. Qin Liang tidak mengira bahwa pemuda ini sedemikian baiknya. Dia memegang pundak pemuda itu. Lo Ususiok, engkau sungguh seorang yang berhati mulia. Aku amat mengharapkan bantuanmu dalam urusanku dengan Sumaimu ini. Tek Chiang mengangguk. Aku mengerti, Tai Hiap, aku tahu bahwa ada hubungan batin antara kalian dan sekarang agaknya sedang terjadi kesalahpahaman di pihak Sumai. Engkau sebagai laki-laki sepatutnya mengalah dan bersabar. Qin Liang mengangguk-angguk. Tapi, apa yang harus kulakukan sementara menanti ia bersabar itu? Sungguh aku bingung sekali dan baru sekarang dunia seolah-olah gelap bagiku, membuat aku tak berdaya. Tai Hiap, kurasa sudah pasti ada hubungannya antara perkelahianmu melawan penjahat malam itu dengan sikap Sumai ini. Si keparat Jawa Xiao oke? Qin Liang mengepal tinjunya. Nah, bagaimana Tai Hiap pikir kalau Tai Hiap mencari orang itu sampai dapat tertangkap dan Tai Hiap menuntut keterangan dari dia? Benar sekali. Andai kata jahanam itu tidak tahu apa-apa tentang Hui Moi, tetap saja dia harus ditangkap dan dihukum. Baiklah, Susiok. Banyak terima kasih atas semua bantuan dan nasihatmu. Aku pergi dan harap engkau membantuku menyelidiki apa sebabnya Hui Moi marah-marah kepadaku dan bahkan hendak membunuhku. 2-3 bulan lagi aku datang ke sini dan menemuimu sebelum aku mencoba menemuinya. Tek Chiang mengangguk-angguk. Jangan khawatir,
aku akan membantumu, kau Taehyap, dan mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar. Demikianlah pertemuan rahasia antara Cao Qin Liong dan Lou Tekciang, yang tidak diketahui orang lain. Juga ada pertemuan lain lagi di malam berikutnya yang lebih dirahasiakan oleh Tekciang. Seorang diri dia pergi mengunjungi makam ayahnya di luar kota pada malam hari itu. Setelah dia merasa yakin bahwa tidak ada orang lain melihatnya, dia lalu melanjutkan perjalanannya di malam gelap itu menuju ke sebuah kuil tua yang letaknya terpencil di tempat sunyi. Seperti sikap seorang maling, pemuda itu menyelinap di tempat-tempat gelap, memandang ke kanan kiri, dan setelah merasa yakin bahwa tidak ada orang lain melihatnya, barulah dia meloncat masuk ke dalam kuil tua. Sesosok bayangan orang yang gerakannya amat ringan dan cepat seperti setan menyambutnya. Orang itu Jehua Xiao Oke Outeng. Bagus, bagus. Engkau amat hati-hati dan memang begitulah seharusnya, waspada dan hati-hati, begitulah sikap seorang Jehua Ketulen. Datuk sesat itu tertawa bergelak. Tekciang merasa betapa mukanya menjadi panas. Tapi, Lo Cianpue. Aku. Bukan Jehua. Hahaha, memang belum, baru calon saja. Akan tetapi seorang calon yang amat baik dan kelak engkau bisa menggantikan aku kalau engkau suka belajar dengan tekun. Hahaha, sekarang ceritakan semua, bagaimana hasilnya siasat kita? Tekciang tersenyum dan wajahnya berseri. Cuaca di dalam kuil itu remang-remang saja karena Jehua Xiao Oke hanya menyalakan sebatang lilin kecil. Dia melihat betapa wajah yang masih ganteng dari kakek itu berseri-seri dan diam-diam dia kagum sekali. Memang kakek ini hebat. Selain ilmu kepandaiannya tinggi, juga memiliki kecerdikan seperti setan. Semua berjalan dengan baik sekali, Lo Cianpue. Terima kasih kepada Lo Cianpue. Aha, setelah aku membuat darah itu tidak berdaya dengan asap bius dan totokan, melihat ia rebah tak berdaya seperti menantang itu, timbul seleraku, akan tetapi aku ingat kepadamu, orang muda. Bagaimana, berhasilkah engkau memperkosanya? Pertanyaan itu diajukan dengan sikap wajar seperti orang menanyakan suatu hal yang lumrah saja. Akan tetapi bagi Tekciang merupakan hal yang membuatnya merasa jengah dan malu. Dia mengangguk tanpa menjawab. Engkau menyesal setelah berhasil? Tidak, Lo Cianpue. Sebaliknya, aku merasa girang sekali. Dan engkau sudah merasa puas? Qin Liong mengepal tinjunya. Pemuda itu menggeleng kepala. Belum, ia belum menjadi istriku dan aku pun belum mewarisi ilmu Pulau Es dan belum membalas dendam terhadap jenderal itu. Hahaha, tidak perlu tergesa-gesa. Yang penting, engkau telah berhasil memperkosanya dan ia tidak mengenalmu? Tidak. Tempatnya gelap dan ia berada dalam keadaan setengah sadar. Aku sudah sangat berhati-hati dalam menirukan suara Qin Liong. Bagus. Dan hasilnya? Hasilnya baik sekali. Ketika Qin Liong datang, dia diserang dan akan dibunuh oleh Sumai. Pemuda itu lalu menceritakan semua yang telah terjadi sampai ketika dia diculik oleh Qin Liong untuk dimintai keterangan. Semua ini didengarkan oleh Jehua Xiao Oke sambil tersenyum girang, hanya dia merasa agak khawatir mendengar pemuda itu diculik oleh Qin Liong. Untung engkau cerdik. Jadi engkau berhasil memancingnya agar menjauhkan diri dulu dari gadis itu dan agar dia mencari aku? Baik sekali. Engkau telah menjalankan rencana siasatku dengan baik. Hahaha, kita berdua sudah mengecap hasilnya. Engkau telah menikmati tubuh darah itu dan aku. Hahaha, girang hatiku melihat permusuhan antara keluarga Suma dan keluarga kau itu mulai tumbuh. Tentu kelak akan menjadi permusuhan keluarga yang hebat sekali. Akan tetapi engkau harus hati-hati, Tekciang. Engkau sebagai orang di belakang layar yang memainkan semua ini, jangan sekali-kali menonjolkan diri. Tahan dulu nafsumu kalau engkau ingin memiliki tubuh gadis itu sepenuhnya. Kita harus cerdik. Aku akan memancing agar Qin Liong makin menjauhi tempat ini. Baik, aku akan mentaati semua pesanmu, Lo Cianpue. Kelak, sewaktu-waktu aku berada di daerah ini, engkau boleh menemui aku di sini untuk menerima beberapa macam ilmu dariku seperti yang telah kujanjikan padamu. Dengan girang Tekciang menghaturkan terima kasih. Dia menganggap bahwa datuk sesat ini telah berjasa besar kepadanya. Mereka lalu berpisah dan meninggalkan kuil yang sunyi itu,
kuil tua yang menyeramkan karena baru saja dijadikan tempat oleh para iblis dan setan untuk mengusik hati dua orang manusia yang tersesat. Iblis dan setan yang suka mengusik hati orang tak pernah jauh dari kita sendiri. Suaranya selalu berbisik-bisik dalam batin kita, mendorong kita untuk selalu mendambakan kesenangan dan menjauhi yang tidak menyenangkan. Tercipta oleh pikiran kita sendiri, pikiran yang mengumpulkan dan menumpuk semua pengalaman dalam hidup lahiriah yang praktis. Secara teknis pikiran dibutuhkan untuk mengingat, bekerja dan segala gerak hidup lahiriah. Akan tetapi, dalam komunikasi dengan manusia lain, dengan benda, dengan hal-hal batiniah, pikiran yang masuk hanya akan menimbulkan nafsu, kebencian, keserakahan, dan sebagainya. Jadi setan datangnya bukan dari luar, melainkan dari dalam batin kita sendiri. Dua orang yang memasuki kota Tianjin pada sore hari itu menarik perhatian orang. Mereka adalah sepasang pria dan wanita yang sudah berusia 50 tahun lebih, namun masih nampak gagah perkasa dan sehat, juga wajah mereka jauh lebih muda daripada usia mereka yang sebenarnya. Pria itu berpakaian sederhana namun berisi dan cukup rapi, rambutnya sudah bercampur sedikit uban, namun masih segar dan panjang, dikuncir tebal dan kepalanya terlindung sebuah caping lebar. Biarpun pria ini hanya berlengan satu karena lengan kirinya buntung di atas siku, namun sikapnya gagah dan langkahnya tegap dan tenang. Terutama sekali sepasang matanya amat mengejutkan orang karena mata itu, biarpun lembut dan tenang namun mengeluarkan sinar mencorong seperti sepasang mata seekor naga sakti. Yang wanita juga amat menarik perhatian. Usianya sudah 50 tahun, akan tetapi masih nampak jelas kecantikan membayang di wajahnya. Pakaiannya juga sederhana, namun bersih dan rapi. Di punggungnya nampak sepasang pisau belati bersilang, tertutup oleh jubahnya. Wajahnya selalu riang gembira, sinar matanya membayangkan semangat yang tak kunjung padam. Mereka adalah sang naga sakti gurun pasir Cao Kok Chu dan istrinya yang bernama Wan Cheng. Suami istri pendekar ini tinggal jauh di utara, di padang pasir, di dalam sebuah istana tua yang jarang kedatangan manusia lain. Hanya beberapa tahun sekali suami istri ini suka berpesiar ke selatan, kadang-kadang sampai ke kota raja. Akan tetapi mereka selalu menjauhkan diri daripada segala keributan dan karena mereka tinggal di tempat jauh dan jarang menampakkan diri di dunia Kang Ou, maka jarang ada yang mengenal mereka ketika bertemu di jalan. Padahal, nama mereka sudah dikenal di seluruh dunia Kang Ou sebagai datuk yang berilmu tinggi. Naga Sakti Gurun Pasir mempunyai nama yang sama tenarnya dengan keluarga Pulau Es. Dan sesungguhnya pendekar ini amat sakti. Dialah satu-satunya orang yang telah mewarisi semua ilmu kesaktian si Dewa Bongkok dari Gobisan yang bernama Bu Beng Lojin. Biarpun lengan kirinya buntung, namun buntungnya sebelah lengan itu tidak mengurangi kelihayannya, bahkan buntungnya lengan kiri ini membuat dia dapat menguasai ilmu Sin Leong Hok Te yang amat lihai kalau dimainkan dengan satu lengan saja. Istrinya, Wan Cheng, juga bukan wanita sembarangan. Ia masih cucu dari Nenek Lulu, istri kedua dari pendekar super sakti dan wanita ini selain telah mempelajari banyak macam ilmu yang aneh-aneh, juga telah menerima bimbingan suaminya sehingga kelihayannya juga meningkat. Suami istri yang saling mencinta ini hanya mempunyai seorang anak, yaitu Cao Chin Leong. Sejak anak itu masih kecil, mereka berdua telah menggemblengnya dan karena Chin Leong seorang anak tunggal, tentu saja mereka amat menyayangnya. Hampir semua ilmu kepandaian mereka telah mereka turunkan kepada Chin Leong. Ketika pemuda itu menarik perhatian istana karena perbuatan-perbuatannya yang gagah perkasa dan kepadanya ditawarkan kedudukan dalam kemiliteran, terjadilah perbantahan antara suami istri ini. Menjadi tentara hanya menjadi alat pembunuh bagi kepentingan ambisi orang-orang atasan saja. Apa baiknya? Aku ingin putraku menjadi seorang pendekar, tidak berpihak siapapun kecuali berpihak kepada mereka yang lemah tertindas dan menentang mereka yang menggunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk menindas, kata Wan Cheng penuh semangat. Suaminya menarik napas panjang. Sudahlah, istriku. Yang penting adalah perasaan Chin Leong sendiri. Biarkan dia yang menentukan pilihannya. Apakah engkau lupa bahwa kakeknya adalah seorang jenderal besar? Seorang panglima dan pahlawan besar yang amat perkasa? Siapa tahu dia menuruni darah kakeknya itu. Pula, dia sudah kita beri gemblengan dasar dan dia dapat melihat mana yang benar dan mana yang tidak. Aku percaya bahwa dia berjiwa pendekar dan biarpun dia menjadi tentara,
tentu dia tidak akan membuta mentaati perintah atasan kalau perintah itu melawan hati nuraninya sebagai pendekar. Akhirnya Wan Cheng mengalah setelah melihat kenyataan bahwa memang putranya suka sekali menjadi prajurit. Kemudian ternyata bahwa Cao Chin Liong telah membuat kemajuan pesat dalam bidang kemiliteran ini. Jasa-jasanya menumpas para pemberontak di perbatasan dan daerah-daerah amat besar sehingga dalam usia muda dia sudah diangkat menjadi seorang jenderal, bahkan menjadi seorang kepercayaan Kaisar Qian Liong. Suami istri ini sudah lama sekali mendambakan seorang mantu dan seorang cucu, akan tetapi selalu putra mereka menolaknya kalau mereka menganjurkan dia agar segera menikah. Qin Liong mengemukakan alasan bahwa belum ada wanita yang menarik hatinya. Tentu saja suami istri itu maklum akan kegagalan putranya dalam jalinan asmara bersama seorang gadis yang bernama Bu Qixuan sehingga putra mereka itu menjadi patah hati dan sampai berusia 30 tahun kurang sedikit masih juga belum mempunyai seorang istri. Dan pada suatu hari, betapa girang hati mereka ketika putra mereka itu datang mengunjungi mereka dan menyatakan bahwa putra mereka itu telah memperoleh pilihan hati, saling mencinta dengan seorang gadis dan Qin Liong minta kepada mereka untuk mengajukan pinangan. Akan tetapi, dalam kegembiraan itu mereka merasa khawatir sekali ketika mendengar penjelasan Qin Liong siapa adanya gadis yang saling mencinta dengan putra mereka itu. Gadis itu putri Suma Qianli. Ai! Wan Cheng setengah menjerit ketika mendengar keterangan putranya itu, matanya terbelalak dan mukanya berubah. Putri? Paman Suma Qianli? Qin Liong, lupakah engkau siapa adanya Suma Qianli itu? Dia adalah paman kakekmu sendiri dan putrinya itu berarti masih bibimu sendiri. Qin Liong menarik napas panjang dan mengangguk. Hal itu telah kami sadari sepenuhnya, Ibu. Akan tetapi, ia jauh lebih muda dariku, baru berusia 18 tahun. Tapi, engkau tahu ia bibimu dan engkau masih nekat, teriak Wan Cheng. Qin Liong tersenyum menenangkan hati ibunya yang terguncang. Bukan nekat, Ibu. Aku jatuh cinta dengan bibi sendiri, itulah kenyataannya, dan ia pun cinta kepadaku. Hubungan keluarga antara kami sudah sangat jauh, kalau ada hubungan keluarga, itu pun hanya keluarga tiri saja, sudah berlainan nama keluarga. Tapi putri Paman Qianli, ya Tian yang Maha Kuasa. Sejak tadi Cao Kokcu diam saja, hanya mendengarkan dan melihat istrinya mengeluh seperti itu, dia pun memejamkan mata, teringat akan riwayat istrinya di waktu muda dahulu. Bukankah Suma Qianli pernah jatuh cinta kepada Wan Cheng? Dan setelah mengetahui bahwa Wan Cheng adalah keponakan sendiri, Suma Qianli mundur. Ini berarti bahwa Suma Qianli masih memegang teguh adat istiadat tentang larangan berjodoh antara keluarga sendiri. Tapi, bagaimana mungkin engkau menikah dengan bibimu sendiri, Qin Liong? Apakah sudah tidak ada lagi wanita di dunia ini yang pantas menjadi istrimu kecuali seorang bibimu? Suara Wan Cheng terdengar seperti hampir menangis. Qin Liong mengerutkan alisnya. Ibu, harap jangan persoalkan itu karena kalau sekali ini aku gagal berjodoh dengan Hui Moi, selamanya aku tidak mau menikah. Aku tidak mau gagal sampai ketiga kalinya. Terserah kepada ayah dan ibu apakah suka melamarkan Suma Hui untukku atau tidak. Suara pemuda itu tegas akan tetapi tidak mengandung kemarahan. Qin Liong, aku mengenal benar perangai ibumu dan ia bukan bermaksud menentang kehendakmu. Hanya aku tahu bahwa ibumu khawatir kalau pinangan itu ditolak oleh Paman Suma Qianli yang kami tahu masih memegang teguh adat istiadat kekeluargaan. Benar apa yang dikatakan ayahmu, Qin Liong? Apakah orang tua gadis itu juga sudah menyetujui ikatan jodoh ini? Qin Liong menggeleng kepala. Mereka belum tahu, jadi aku pun tidak dapat menduga bagaimana sikap mereka terhadap hubungan kami. Kalau mereka belum menyetujuinya, bagaimana kami berani mengajukan pinangan? Anakku yang baik, sungguh aku merasa amat sungkan, baru menghadap dan meminang saja aku sudah merasa takut. Kalau sampai ditolak, akan kutaruh kemana mukaku? Wan Cheng berkata sambil mengepal tangan kanannya, hatinya merasa bingung dan gelisah sekali. Rasa gelisahnya jauh lebih besar daripada rasa gembira karena akhirnya putra mereka minta dilamarkan seorang gadis. Ibu, kalau tidak melamar lebih dahulu, mana mungkin kita bisa tahu apakah mereka itu setuju ataukah tidak? Pula, kenapa mesti takut mengajukan pinangan? Meminang anak gadis orang merupakan suatu hal yang terhormat dan menghormati keluarga gadis yang dilamar. Menerima atau menolak adalah hak mereka, seperti juga meminang adalah hak kita.
Kalau ibu tidak berani melamarkan, apakah aku yang harus melamarnya sendiri? Liongji, engkau tidak boleh mendesak ibumu seperti itu. Tiba-tiba Cao Kokcu berkata, suaranya halus namun penuh wibawa dan Qin Liong merasa akan kesalahannya, maka dia pun cepat menghampiri ibunya dan berlutut. Ibu, maafkan aku. Wan Cheng merangkulnya. Aku tidak marah, anakku, hanya aku mengkhawatirkan perasaan hatimu kalau sampai kami ditolak. Sudahlah, bagaimanapun juga, kita harus berani menghadapi kenyataan yang bagaimana pahit pun. Qin Liong, kapan kami harus berangkat ke Tianjin untuk mengajukan pinangan itu? Sebaiknya 2 bulan mendatang, ayah. Aku akan kembali dulu ke kota raja dan kuharap ayah dan ibu suka singgah dulu di kota raja sebelum melanjutkan perjalanan ke Tianjin. Demikianlah, 2 bulan kemudian, suami istri ini melakukan perjalanan ke selatan. Mereka singgah di kota raja. Akan tetapi ternyata gedung Jenderal Muda Cao Qin Liong kosong dan menurut keterangan para pengawal, Jenderal Muda itu sedang melakukan tugas dan sudah beberapa pekan meninggalkan kota raja. Seperti kita ketahui, Qin Liong pergi ke Tianjin, kemudian terjadi peristiwa dia hampir dibunuh oleh kekasihnya, kemudian dia berusaha mencari jejak Jaihua Xiao Oke, maka dia tidak sempat kembali ke kota raja sehingga gedungnya kosong ketika orang tuanya datang. Melihat betapa putra mereka tidak berada di rumah dan agaknya tentu sedang melaksanakan tugas penting, Cao Kokcu dan Wan Cheng tidak lama berdiam di kota raja dan melanjutkan perjalanan mereka ke Tianjin. Pada sore hari itu, mereka memasuki pintu gerbang kota Tianjin dan sepasang suami istri yang gagah perkasa, dalam kesederhanaan mereka, masih saja menarik perhatian banyak orang yang hanya menduga-duga bahwa suami istri itu tentulah pendekar-pendekar yang lihai. Apalagi ketika mereka mendengar sepasang suami istri ini menanyakan di mana letak rumah keluarga Suma, dugaan bahwa mereka adalah pendekar-pendekar yang lihai lebih meyakinkan lagi. Dengan mudah suami istri ini dapat memperoleh keterangan tentang rumah keluarga Suma Qianli dan pada sore hari itu mereka sudah berada di pekarangan depan rumah keluarga Suma, disambut oleh seorang pelayan yang segera melapor ke dalam. Tak lama kemudian, keluarlah keluarga Suma selengkapnya, yaitu Suma Qianli, Kim Hui Li, Suma Hui dan Chiang Bun. Suma Qianli dan istrinya menyambut dengan ramah, sedangkan kedua orang anak mereka menyambut dengan sikap hormat walaupun dengan pandang matanya yang tajam. Wan Cheng melihat betapa gadis kekasih putranya itu, walaupun cantik dan gagah, namun sikapnya seperti orang marah atau galak. Juga Cao Kokcu dapat melihat bahwa di balik keramahan sikap Suma Qianli, terdapat sinar mata yang tajam dan keras, maka diam-diam hatinya merasa tidak enak sekali. Hanya Kim Hui Li seorang yang sikap ramahnya tidak dibuat-buat. Ai, si naga sakti gurun pasir dan istrinya yang gagah perkasa. Angin baik dari manakah yang meniup kalian sampai terbang ke sini, tegur Kim Hui Li dengan gembira. Suami istri tamu itu memberi hormat kepada tuan rumah dengan menyebut Paman dan Bibi. Perkenalkan, inilah anak-anak kami, Suma Hui dan Suma Chiang Bun. Anak-anak, ketahuilah bahwa yang datang ini adalah kakak-kakak kalian, pendekar naga sakti gurun pasir dan istrinya yang terkenal itu. Kim Hui Li melanjutkan sambutannya. Suma Hui dan Chiang Bun segera memberi hormat selayaknya dibalas pula oleh Cao Kokcu dan istrinya. Silahkan masuk, kita bicara di ruangan dalam. Suma Qianli berkata, sikapnya ramah akan tetapi wajahnya dingin. Suami istri itu mengikuti mereka masuk ke dalam dan segera mereka semua duduk di ruangan tamu menghadapi meja yang panjang dan besar. Sungguh kami sekeluarga merasa gembira sekali melihat datangnya Cao Taihiap berdua dan kami mengucapkan selamat datang. Akan tetapi di samping kegembiraan itu, kami juga dipenuhi rasa heran karena kalau sampai Cao Taihiap meninggalkan istana gurun pasir dan datang ke rumah kami, tentu ada keperluan yang sangat penting. Demikian Suma Qianli memulai percakapan mereka, setelah pelayan datang menghidangkan minuman. Cao Kokcu saling pandang dengan istrinya dan dalam pertemuan pandang mata ini mengertilah Wan Cheng bahwa suaminya minta agar ia yang bicara. Nyonya ini tersenyum memandang tuan rumah dan menilai betapa Qianli kini telah banyak berubah, lebih serius dan selain nampak agak tua juga agaknya kelembutannya yang biasa itu kini menyembunyikan kekerasan di baliknya. Maka, dengan hati-hati ia pun berkata, kami datang untuk membicarakan suatu hal yang amat penting dengan paman dan bibi berdua, maka kami harap kedua adik ini. Ia memandang kepada Suma Hui dan Suma Chiang Bun. Mereka adalah dua orang anak kami yang sudah dewasa.
Tidak ada rahasia di antara keluarga kami, maka engkau boleh bicarakan kepentinganmu itu di depan mereka. Qian Li sengaja memotong kata-kata Wan Cheng karena dia sudah tahu kepentingan apa yang hendak dibicarakan itu. Tiada lain tentu tentang perjodohan antara putrinya dan Qin Liong. Mengingat akan pelanggaran adat kekeluargaan ini saja sudah dianggapnya melanggar susila dan membuatnya marah. Maka, dia sengaja menahan anak-anaknya, terutama sekali Suma Hui, agar ikut mendengarkan sehingga gadisnya itu akan sekaligus mendengar keputusannya yang tentu saja akan menolak keras. Mendengar ucapan tuan rumah yang memotong itu, kembali Wan Cheng saling lirik dengan suaminya. Sikap suaminya tetap tenang dan pandang mata suaminya mengisyaratkan agar ia melanjutkan bicaranya. Maka setelah menarik napas panjang untuk menenangkan hatinya, Wan Cheng melanjutkan. Sesungguhnya, kedatangan kami berdua ini selain ingin berjumpa dan menengok karena sudah lama sekali tidak jumpa, juga ada keperluan penting yang menyangkut diri adik. Suma Hui ini. Sukar rasanya menyebut, adik, kepada seorang gadis yang akan dilamar menjadi mantunya. Tentu Paman dan Bibi sudah mengetahui akan adanya hubungan yang amat erat antara Suma Hui dan Qin Liong, putra tunggal kami. Sampai di sini ia berhenti seperti kehabisan keberanian dan akal, bahkan lalu menundukkan mukanya ketika bertemu pandang mata dengan Suma Qian Li dan melihat sepasang mata pamannya itu mencorong tanda kemarahan. Melihat keadaan istrinya itu, hati Cao Kok Cu merasa tidak tega dan dia pun cepat menyambung keterangan istrinya. Terus terang saja, betapa berat rasa hati kami untuk melaksanakan tugas ini, akan tetapi sebagai orang tua yang ditangisi anak, kami memberanikan diri menghadap Paman dan Bibi yang mulia untuk mengajukan pinangan atas diri Suma Hui untuk dijodohkan dengan anak kami Cao Qin Liong. Tidak. Tidak pantas. Hanya itulah yang keluar dari mulut Suma Qian Li, namun sudah lebih dari cukup apa yang dimaksudkan. Kim Hui Li yang lebih bebas dalam hal adat keluarga, lebih mementingkan hati putrinya, segera memperhalus sikap suaminya itu dengan kata-kata yang lunak. Kau Teh Hiap berdua tentu maklum betapa mengejutkan pinangan ini terdengar oleh suamiku. Putri kami adalah adik kalian, berarti putri kami adalah bibi putra kalian. Kalau mereka dijodohkan, apa akan kata orang-orang terhadap kita? Cao Kok Cu menarik napas panjang. Kami bukan tidak mengerti akan hal itu. Akan tetapi, sudah lama sekali kami membebaskan diri dari pendapat orang sedunia. Yang penting adalah benar bagi kami dan karena mereka berdua saling mencinta, maka kami memberanikan diri untuk meminang, hanya untuk melancarkan tali perjodohan yang telah mereka ikat sendiri. Harap Paman dan Bibi suka memaafkan dan memaklumi keadaan kami. Brak! Tiba-tiba Suma Qian Li menggebrak meja, mukanya merah dan sepasang matanya mengeluarkan sinar kemarahan. Tidak. Ini penghinaan namanya. Pada saat itu, Suma Hui meloncat bangkit dari tempat duduknya. Mukanya merah sekali dan perubahan sudah terjadi pada dirinya sejak dua orang tamu tadi datang tanpa ada yang memperhatikannya. Ia seperti mengalami ketegangan yang makin lama makin memuncak dan sekarang agaknya kemarahannya telah mencapai puncaknya dan ia tidak dapat menahannya lagi. Aku pun tidak sudi menikah dengan jahanam Cao Qin Liong. Penghinaan ini harus ditebus dengan nyawa, aib ini harus dicuci dengan darahnya. Semua orang meloncat bangkit dari tempat duduk masing-masing dengan hati merasa kaget sekali. Bukan hanya Cao Kok Cu dan istrinya saja yang terkejut mendengar kata-kata itu, bahkan Suma Qian Li, Kim Hui Li dan juga Suma Qiang Bun sendiri merasa kaget sekali. Enci Hui! Suma Qiang Bun berteriak kaget. Hui Ji, sikapmu ini sungguh tidak patut. Kim Hui Li menegur putrinya. Hui Ji, engkau harus mempertanggungjawabkan ucapanmu dan mengemukakan alasan mengapa engkau mengeluarkan pernyataan itu. Suma Qian Li juga terkejut sekali karena dia merasa yakin putrinya tidak akan mengeluarkan ucapan seperti itu kalau tidak ada alasannya yang kuat sekali. Dia telah menodaiku. Hanya sekian saja Suma Hui dapat bicara karena ia sudah menangis sesenggukan. Seruan ini terdengar keluar dari semua orang yang hadir di situ, dan Kim Hui Li sudah meloncat dan merangkul putrinya. Belum pernah ia melihat putrinya menangis sesedih ini. Anakku. Apakah yang telah terjadi? Tanyanya penuh kegelisahan. Hui Ji, ucapanmu itu harus dijelaskan, bentak Suma Qian Li sambil mengepal sepasang tinjunya. Adapun Cao Kok Cu dan istrinya hanya saling pandang,
Akan tetapi wajah mereka pun berubah agak pucat karena tuduhan yang dilontarkan terhadap putra mereka itu terlalu hebat, terlalu keji. Sumahui menyembunyikan mukanya di dada ibunya. Ia mengerahkan tenaga melawan tangisnya, kemudian dengan isak tertahan ia bercerita. Malam itu aku sudah hampir tertidur ketika aku mencium bau harum. Aku sadar bahwa ada bau asap pembius, akan tetapi terlambat. Ketika aku meloncat bangun, kepalaku pening dan pada saat itu, ada orang menyerbu kamar dan aku ditotoknya. Kemudian, aku tidak berdaya ketika dia memperkosaku. Engkau tahu benar siapa pelakunya? Suma Qianli bertanya, suaranya gemetar penuh nafsu amarah yang ditahan-tahan. Dia adalah jahanam Cao Qin Liong. Terdengar suara menggeram seperti seekor harimau dan sepasang mata Suma Qianli seperti mengeluarkan api ketika dia memandang kepada kedua orang tamunya. Pantas Lau Kausu menuduhnya Jai Huaket dan menyerangnya sampai tewas di tangan keparat itu. Penghinaan ini harus ditebus dengan nyawa. Wan Cheng melangkah maju menghadapi Suma Qianli. Semangatnya timbul seketika mendengar putranya diancam dan mukanya menjadi merah, sikapnya penuh tantangan ketika ia berhadapan dengan Suma Qianli. Bohong. Aku tidak percaya. Tidak mungkin putraku melakukan perbuatan hina seperti itu. Menghadapi seorang wanita yang nampaknya juga marah sekali itu Suma Qianli agak tercengang. Kalau saja yang menentangnya itu Cao Kokcu, tentu sudah diserangnya, akan tetapi dia tidak mungkin mau menyerang seorang wanita, apalagi wanita itu Wan Cheng yang pernah menghuni dalam hatinya. Akan tetapi Kim Huili yang tadi merangkul anaknya, mendengar ucapan Wan Cheng itu, meloncat dan menghadapi wanita itu. Keterangan anakku kau katakan bohong, bentaknya marah. Kalau tidak bohong ia tentu salah lihat. Wan Cheng membantah, Suma Hui, apakah engkau benar-benar berani sumpah melihat sendiri bahwa yang melakukan perbuatan terkutuk itu adalah Qin Liong? Kamar gelap, aku tidak dapat melihat wajahnya, akan tetapi suaranya. Dan bicaranya. Dia adalah Cao Qin Liong, tak salah lagi. Fitnah. Wan Cheng membentak. Wan Cheng. Cao Kokcu. Kalian dua orang tua yang tak tahu malu, tidak becus mendidik anak, sehingga melakukan perbuatan hina terhadap anak kami yang malang dan sekarang kalian malah hendak menuduh anakku membohong? Untuk apa anakku membohong? Sungguh tak tahu malu. Kim Huili marah sekali dan ia sudah menerjang maju untuk menampar muka Wan Cheng. Akan tetapi, wanita ini tentu saja tidak mau ditampar dan cepat ia pun sudah menangkis dan membalas dengan menampar pula. Duh! Wut! Balasan tamparan itu luput karena dielakkan oleh Kim Huili dan tumbukan kedua lengan mereka itu membuat keduanya terdorong ke belakang. Kim Huili sudah menerjang lagi, kini mengirim pukulan-pukulan berantai yang dahsyat. Namun lawannya bukanlah seorang wanita biasa. Istri dari naga sakti gurun pasir itu dapat mengelak, menangkis bahkan membalas dengan serangan yang tidak kalah dahsyatnya. Tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu Kim Huili kehilangan lawannya. Kiranya tubuh Wan Cheng telah disambar oleh suaminya dan dibawa keluar lapangan perkelahian itu dan kini pendekar lengan satu itu menjura dengan sikap tenang. Segala urusan dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah. Mempergunakan kekerasan bukanlah jalan baik untuk mengatasi persoalan. Kami berdua datang karena tidak mengetahui adanya persoalan itu, kalau kami tahu tak mungkin kami berani datang sebelum membikin terang persoalan ini. Juga agaknya kedua paman dan bibi baru tahu sekarang. Tidak mungkin putra kami melakukan perbuatan tidak senonoh itu, juga agaknya tidak mungkin kalau putri paman berdua bicara bohong. Oleh karena itu, tentu ada apa-apa di balik semua ini, rahasia inilah yang harus diselidiki dan dipecahkan. Melihat sikap pendekar sakti itu yang mengalah, sabar dan tenang, Suma Qianli juga menahan dirinya, walaupun hatinya sudah terbakar oleh pengakuan putrinya bahwa putrinya telah diperkosa oleh Qin Liong. Kalian sebagai orang tua tentu dapat merasakan bagaimana hebatnya penderitaan kami mendengar pengakuan putri kami. Tepat seperti dikatakan putri kami tadi, penghinaan ini harus ditebus dengan nyawa, aib ini harus dicuci dengan darah. Paman Suma Qianli. Cao Qin Liong masih mempunyai ayah ibu, dan kami sebagai orang tuanya berani mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Akan tetapi benarkah dia melakukan perbuatan itu? Hal ini yang harus kami selidiki lebih dahulu. Kalau memang benar putra kami yang melakukan perbuatan biadab itu, kami berani mempertanggungjawabkannya dan kami yang akan menghukumnya.
Berkata demikian, pendekar berlengan satu ini saling pandang dengan istrinya dan wajah keduanya menjadi merah. Teringatlah oleh pendekar ini betapa dahulu, di waktu mudanya, karena rangsangan racun, dia sendiri pun melakukan pemerkosaan atas diri Wan Cheng yang kini menjadi istrinya. Apakah ada sesuatu yang mendorong putra mereka melakukan perbuatan yang sama? Apakah ini hukum karma? Ataukah ada hal-hal yang serba rahasia di balik ini? Bagaimanapun juga, mereka menjadi prihatin sekali. Setelah menjura ke arah pihak tuan rumah tanpa dibalas, Cao Kok Cu lalu menarik lengan istrinya yang masih marah-marah itu dan meninggalkan rumah keluarga Suma. Betapa jauh bedanya dengan ketika mereka datang tadi. Tadi mereka datang dengan gembira dan dengan hati mengandung penuh harapan. Kini mereka pergi dengan hati sedih, penasaran dan juga marah. Setelah kedua orang itu pergi, Suma Hui lalu menangis dan menjambak-jambak rambutnya sendiri. Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia mencinta Qin Liong, bahkan sampai saat itu pun ia tidak dapat melupakan pemuda itu. Akan tetapi, pemuda itu telah menghancurkan semua harapan dan kebahagiaannya dengan perbuatan yang keji itu. Kim Huili dapat merasakan kehancuran hati anaknya, maka ibu ini pun merangkulnya sambil menangis pula. Suma Qianli terduduk dengan muka pucat dan tubuh lemas. Tak disangkanya telah terjadi malapetaka seperti itu. Kini jelas tak mungkin putrinya menjadi jodoh Qin Liong yang masih keponakan putrinya sendiri itu. Akan tetapi, bagaimana mungkin pula putrinya dapat melanjutkan perjodohannya dengan Tek Chiang setelah dirinya ternoda? Bagaimana dia dapat menyampaikan hal itu kepada pemuda itu? Dan bagaimana pula kalau Tek Chiang menolak? Dia merasa pening memikirkan hal ini dan hatinya semakin jengkel melihat istri dan putrinya bertangisan. Kalau kalian hendak bertangisan, ajaklah ia ke kamarnya dan biarkan aku sendiri di sini. Chiang Bun, keluarlah engkau, kata pendekar itu dengan wajah lesu. Kim Huili mengerti bahwa suaminya sedang menahan nafsu amarah yang menggelora, maka ia pun lalu menuntun putrinya masuk ke kamar Suma Hui di mana gadis itu melempar diri di atas pembaringan dan menangis sesenggukan, dipeluk oleh ibunya. Sedangkan Chiang Bun, dengan tubuh terasa lesu, pergi ke taman belakang di mana dia melihat Tek Chiang duduk termenung seorang diri. Dia menahan langkahnya dan memandang pemuda itu dari belakang. Sampai sejauh manakah pengetahuan Tek Chiang tentang encinya itu? Bukankah ketika ayah ibunya pergi mencarinya, di rumah ini hanya ada encinya, pelayan dan Tek Chiang? Tentu pemuda yang menjadi suhengnya itu tahu, atau setidaknya mengetahui hal-hal yang ada hubungannya dengan peristiwa itu. Dia sendiri masih belum dapat percaya begitu saja bahwa Qin Liong telah melakukan hal yang sedemikian rendahnya. Memperkosa encinya. Dia mengenal betul jenderal muda itu, seorang pendekar yang gagah perkasa, yang telah membela Pulau Es mati-matian, bahkan telah menyelamatkan encinya dari malapetaka ketika encinya dilarikan oleh penjahat keji Jaihua Xiao Okey. Mana mungkin kemudian Qin Liong sendiri yang memperkosa encinya? Akan tetapi, dia pun tahu bahwa encinya adalah seorang yang keras hati dan jujur, yang sampai mati rasanya tidak akan mau membohong. Kalau encinya mengatakan dengan yakin bahwa pemerkosanya adalah Qin Liong, maka hal itu pun sukar untuk diragukan lagi. Sungguh membingungkan. Tek Chiang agaknya merasa akan kedatangannya, karena pemuda itu menoleh dan begitu melihat Suma Chiang Bun, dia bangkit dari bangku taman. Ah, Sute, apakah tamunya sudah pulang? Chiang Bun masih termenung dan hanya mengangguk. Siapakah tamunya, Sute? Tamunya adalah pendekar naga sakti gurun pasir bersama istrinya dan mereka datang untuk meminang Enci Hui. Suma Chiang Bun berkata dengan tegas sambil menatap wajah suhengnya itu dengan tajam. Mereka meminang Enci Hui untuk dijodohkan dengan Qin Liong. Ah! Pemuda itu nampak terkejut akan tetapi tidak berkata apa-apa, hanya alisnya berkerut tanda bahwa hatinya tidak senang. Chiang Bun mengerti bahwa tentu suhengnya ini tidak suka kepada Qin Liong karena Qin Liong telah menyebabkan kematian ayahnya. Chiang Bun lalu menghampiri suhengnya. Suheng, mari kita duduk, aku ingin bicara denganmu. Tek Chiang duduk kembali. Mereka duduk berdampingan dan Tek Chiang memandang wajah Sutenya dengan heran. Bicara apakah, Sute? Tentang Qin Liong. Ada apa dengan kau Tai Hiap? Dia telah membunuh ayahmu, bukan? Apakah engkau telah bicara dengan dia setelah peristiwa matinya ayahmu? Pemuda itu menarik napas panjang, nampak bersedih.
Sudah, dan Kau Tai Hiap mengakui telah berkelahi dengan mendiang ayah. Dia diserang oleh ayah dan dia hanya membela diri saja. Tentu saja ayah bukan tandingannya dan menurut keterangan Kau Tai Hiap, ayah membunuh diri setelah kalah. Engkau percaya akan keterangan itu? Bagaimana tidak? Dia adalah seorang pendekar sakti, seorang jenderal malah. Engkau tidak mendendam. Tek Chiang nampak bingung. Tentu saja aku berduka sekali karena kematian ayah, akan tetapi aku pun tidak dapat menyalahkan Kau Tai Hiap karena dia lebih dahulu diserang oleh ayah, yang menyangkanya seorang Jai Huaket yang berkeliaran di kota ini. Apakah engkau percaya bahwa Qin Liong pantas menjadi Jai Huaket, Su Heng? Apa? Ah, entahlah, Sute, aku menjadi bingung. Bersambung ke bab 9. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.